Dunia industri farmasi dan kesehatan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini karena harga obat-obatan dan alat kesehatan di Indonesia lebih mahal 5 kali lipat dibandingkan Malaysia. Apa strategi pemerintah untuk menurunkan harga obat-obatan? Ikuti diskusinya bersama redaktur Detik Health dalam editorial review. Masih berbicara soal dunia kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dicopot dari jabatannya lantaran tidak menyetujui rencana Kemenkes mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Sebenarnya, alasan apa yang membuat Profesor Budi dicopot? Simak diskusinya dalam Indonesia Detik ini bersama redaktur Detik Jatim. Sementara itu, bagi Anda yang ingin belajar investasi, jangan lewatkan segmen Sunset Talk sore ini. Piranti apa saja yang cocok untuk mengamankan finansial? Temukan jawabannya dalam perbincangan santai bersama Head of Business Partnership Investasiku. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya, serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Guys, selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya, selamat datang di Taman Safari Mana Jakarta hewannya? bagian Tendean. Hewannya mana? Disiarkan langsung. Mhm. Hewannya kita kan, Oh, kita. adalah termasuk Mamalia. mamalia. Bukan- Mamalia, sebutkan contoh mamalia selain daripada manusia. Lumba-lumba, Siapa lagi? paus, Betul. tenyom. Lumba-lumba tuh mamalia ya, Mamalia bukan dong. ikan ya? Bukan dong. Bukan. Tapi kenapa dia punya bentuk tubuh yang seperti ikan? Gak tahu, emang lo tahu? Cari tahu dong. Tahu gue. Cari Nggak tahu jangan kenapa paus dan mamalia itu tanya gue. Karena ini mereka yang beranak kan, salah. vivipar. Karena mereka bernapasnya ovipar. tidak dengan insang. Tapi bukan mereka ovipar juga. Iya oke. Apa itu emang? Ovovivipar. Oh itu beda lagi. Ovovivipar tuh Apa? ular. Kenapa dia disebut ovovivipar? Karena dia selain bertelur dia juga mengerami. Bukan. Bukan, jadi telurnya pecah di dalam. Terus dia melahirkan, padahal dia bertelur sebenarnya. Untung kita nggak gitu ya. Takut kan kalau manusia tuh Cangkangnya gimana keluarnya? bereproduksi dengan cara telur-telurnya dirami di dalam gitu. Takut. Atau mungkin telurnya setelah dari jantan terus dimasukin ke betina. Udah cukup. Gue takut. Udah. Jadi kita safariawan, penjaga hewan binatang. Udah cukup. Pakai kita mau bahas apa hari ini? Kita pengawal informasi apapun yang terjadi di masyarakat hari-hari ini, Detikers. Dan juga buat Detikers semua mungkin yang capek gitu ya buat ngebaca karena mungkin sudah terlalu banyak membaca report dari kantor. Boleh menerima informasi nggak cuma harus dengan baca, tapi juga bisa didengarkan lewat kita di sini. Detik Sore hari ini hadir lagi sampai jam 6 sore nanti akan ada banyak sekali segmen dan juga berita informatif dan juga menarik yang akan kita sampaikan. Salah satunya adalah Kayak gue yang baca ya. Katanya nih ada influencer saham yang gagal kelola dana sebesar 71 miliar. Wow. Nah, jadi media sosial kemarin dihebohkan sama kabar investor yang menitipkan dana ke influencer saham. Cuman dana tersebut gagal dikelola dan menyebabkan kerugian hingga 71 miliar. Nah, terkait hal tersebut, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya pihak yang mendapatkan izin dari OJK saja yang boleh mengelola dana publik. BI juga beberapa tahun ini memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para penggiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal. Katanya pemahaman ini tentunya dapat disampaikan kembali kepada followers atau pengikutnya tentang pentingnya berinvestasi dan hal apa saja yang harusnya diperhatikan termasuk risiko berinvestasi. Kemudian juga ia mengatakan bahwa BI secara rutin memberikan sosialisasi tadi edukasi langsung kepada publik. Tahun lalu aja ada sekitar 13.000 kegiatan yang menjangkau lebih dari 5 juta orang yang dilakukan oleh BI bersama dengan pemangku kepentingan. Gitu guys, jadi hati-hati. Pokoknya kalau misalnya mau investasi saham, itu tuh cuman sama ya yang diawasi OJK aja. Kalau dia tidak diawasi OJK jangan, nanti kamu tertipu. Gimana Dok menurut lo? benar. Ya kan? Nggak cuma investasi saham ya, apapun jenis investasinya pastikan kita menempatkannya di tempat yang legal, bukan ilegal. Kalau sampai kita nempatinnya di tempat yang ilegal, berarti itu namanya judi. Oh iya? Iya dong, Oh gitu? bertaruh jatuhnya.
tidak dengan prinsip-prinsip yang benar. Oh gitu toh, juri ya, nggak boleh ya. Menjanjikan kemenangan. Cuma janji doang ya? Cuma janji doang. Pada akhirnya judi menjanjikan harapan palsu. Tidak. Jadi jelas yang janjinya tuh ya pasti palsu lah pokoknya janjinya gitu, enggak juga ya? Jadi kalau misalnya bicara soal siapa namanya Ahmad Rafif ya. Jadi Ahmad Rafif ini adalah influencer saham yang dikenal oleh publik selama ini sebagai influencer saham. Ternyata mengelola sejumlah dana dari masyarakat gitu. Padahal beliau tidak punya izin untuk melakukan hal tersebut. Dan juga tidak terdaftar di OJK sebagai orang yang bisa mengelola dana. Kita tahu kalau mengelola dana yaitu either manajer investasi yang sudah terdaftar gitu di OJK. Dan beliau adalah perorangan dan tidak terdaftar di OJK. Jadi tidak berizin, tidak punya hak untuk bisa mengelola sumber dana dari masyarakat, melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Jadi ya ini adalah kesalahan buat teman-teman Detikers mungkin yang di daerah biasanya nih kayak gini yang gampang untuk dirayu atau mungkin diiming-imingi dengan berarti sejumlah return of investment gitu. Ahmad Rafif. Ahmad Rafif. Ahmad Rafif ini mengaku dirinya kurang lebih sebagai manajer investasi gitu. Gua nggak tahu dia mengakunya sebagai apa. Yang pasti dia sudah berhasil mengumpulkan dana yang diterima dari masyarakat. Kalau nggak salah ini ada sekitar 34 kliennya yang 34. menerima, yang menitipkan dana ke dia. Dan akhirnya diberilah sejumlah investasi dari hasil pengelolaan dana tersebut. Nah ternyata kan ujung-ujungnya gagal bayar kan. Iya. Nah ini adalah salah satu bukti contoh kalau yang tak berizin itu sangat potensial untuk memberikan risiko yang jauh lebih besar daripada seharusnya. Karena pada akhirnya ketika nasabahnya rugi, ya tidak ada tanggungan. Iya benar, gitu. dan gak bisa dilindungi sama pemerintah juga pada akhirnya tidak kan. Bisa dilindungi. Jadi ya kasihan deh. Gue gak ikutan. Ya kan kasihan gitu kasihan. Buat teman-teman yang kena jadi korban iya, gitu. Bener. Padahal ya, jadi gini, Mas Ahmad Rafif ini kan ngumpulin dana tuh, maksudnya kerugiannya sampai 71 miliar. Jadi katanya dari 34 klien ini paling besar itu nitipin dana ke dia itu 110 miliar katanya. Oke. Nah, berarti yang lain mungkin ada yang 1M, ada yang 2M gitu-gitu kali banyak ya. Asumsi ya? kita ya, asumsi kita. Terus kebayang nggak orang-orang yang punya 1M, 2M ini kenapa kok mau nitipin ke tempat yang tidak berizin, tidak legal gitu. Kenapa ya? Padahal dia punya duit 1M. Makanya, aduh mau dong, mending buat gue mau beli rumah. Enggak gitu ya? Enggak masalah buat siapa-siapa sih. Maksudnya kenapa bisa berpikiran demikian gitu. Kenapa gak nempatinnya di tempat yang legal gitu. Apakah di emas, deposito yang sudah jelas-jelas siapa yang menyelenggarakan instrumen tersebut. Kenapa nitipinnya ke orang yang gak punya legal standing gitu. Itu aneh sih. Mungkin ada kelanjutannya lagi kali ya beritanya habis itu. Setelah pengecekan dari OJK juga karena masih dalam status OJK sudah pastikan itu tidak berizin kan? Iya pasti. Cuman apakah nggak ada yang akan sejauh itu tapi ya berarti ya? Bisa. Jadi ini kan sudah sampai aduan gitu ya, delik aduan mungkin nanti jatuhnya ke pidana. Jadi kalau misalnya ada dari nasabah-nasabahnya dia mengaku itu adalah usaha penipuan pada akhirnya atau mungkin pencucian uang yang ya jatuhnya bisa masuk ke KUHP kan pada akhirnya. Seperti kayak dulu zamannya Jouska. Masih ingat Detikers Jouska? Yeah. Jadi Jouska ini kan semacam perencanaan keuangan. Tapi ternyata melakukan praktik yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perencana keuangan. Sehingga akhirnya mereka dikenakan pasal dan akhirnya direktur utamanya kena penjara kan dan juga denda gitu. Serem ya. Kita harapkan kejadian ini adalah kejadian terakhir yang mesti kita tahu dan yang kita tidak tahu juga masyarakat menaruh dana di tempat yang ilegal. Gimana? Kejadian terakhir. Oh iya. Masyarakat menaruh dana di tempat yang ilegal. Kayak nonton Detik Sore biar teredukasi, wawasan lebih terbuka, biar tidak kena tepu-tepu, ya nggak dok? Dan nonton Muka Edo terus tiap hari. Nggak gitu ya? Kayak gitu dong. Gitu ada teman saya juga nanti di sini. Tapi yang jelas ada Edo. Dan juga selain daripada harus benar nempatin dananya di tempat yang benar, di tempat yang legal, juga harus benar dalam
melakukan perencanaan dalam produksi bahan-bahan pangan kita. Sebuah transisi guys. Lanjut. Karena kita tuh udah lama banget gak swasembada. Padahal dulu tuh zamannya PSBY sempat sering sekali terdengar kata swasembada pangan, swasembada pangan. Nah ini nih disentil juga sama Pak Jokowi pada akhirnya, bukan disentil sih, di-spill sama Pak Jokowi. Kenapa sih Indonesia tuh kerap sulit gitu untuk bisa melakukan swasembada pangan lagi. Jadi kalau mau kita flashback sedikit ke zaman dahulu kala, Indonesia tuh sempat melakukan swasembada pangan beberapa kali, khususnya untuk komoditas beras sebagai makanan pokok masyarakat beberapa tahun lalu. Kan kita juga salah satu lumbung padi ya di ASEAN ya. Namun saat ini produksi beras yang menurun memaksa Indonesia melakukan impor pangan lagi. Pada akhirnya Indonesia nggak lagi memiliki predikat swasembada pangan, negara yang bisa swasembada pangan. Dan akhirnya Jokowi katanya untuk bisa melakukan swasembada pangan ini prosesnya memang panjang. Sepanjang apa? Pangan dewasa ini memang tidak mudah katanya gitu. Makanya hal ini disebabkan karena ada momok perubahan iklim yang tidak menentu. Jadi Pak Jokowi nyalahin iklim. Takut. Apakah ini rasa jadi main? Itu salah satunya. Salah satu faktor kenapa kita sulit gitu untuk mengenjot yang namanya produksi pangan kita. Ya selain itu juga Jokowi menilai perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas produksi pangan Indonesia dan juga di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia juga. Selama 2 tahun kebelakang anjloknya produksi pangan di berbagai negara tidak terelakkan terjadi. Ya selain daripada iklim juga ada kayak alih fungsi lahan, makin dikit kan sawah-sawah kita. Jadi apa sih digantinya? Banyak. Upsi-dupsi, terus? Alih fungsi lahan, terus kita juga sempat mau bikin food estate tapi ternyata belum kita terima hasilnya. Mungkin masih dalam waktu kan tadi kata Pak Jokowi panjang. Ada proses kan, semua tuh butuh proses guys. Dan lain-lain gitu juga. Lain-lainnya nih gak tahu nih, harus mesti dielaborasi lebih panjang lagi oleh ahlinya. Tapi gitu ya, jadi satu harapan kita supaya kita bisa menjadi negara yang berdiri di atas kaki sendiri. Jadi tidak impor lagi karena impor adalah maut. Selain impor juga adalah maut tentunya. Betul. Karena bisa menyengsarakan petani kan pada akhirnya kalau impornya dilakukan ugal-ugalan. Kalau impornya benar, ya petani mah aman-aman aja. Iya, akhirnya emang demo impor banyak banget ya. Kayak kemarin juga kan ada. Apalagi? Impor tekstil ya. Sudah ada ya, ini yang mengecek ugal-ugalan di jalan ya tentunya. Oh iya benar. Iya kan, ada siapa di sana? Ada Brigadir Ade ya berarti ya hari ini ya. Bener gak guys? Oke benar, ayo kita langsung sapa saja. Selamat sore Brigadir Ade. Oh belum? Gimana sih katanya ada. Yaudah deh kita lanjut lagi. Gue mau bahas nama gue sendiri dong abis ini. Apa? Bahas dah. Iya, jadi mumpung lo lagi di sini bahas dah. Udah ada. Gak usah pedulikan mereka. Langsung saja bahas. Bahas apa ini? Brigadir Ade atau nama gue? Brigadir Ade. Brigadir Ade, halo, selamat sore. Halo, selamat sore semua. Halo Brigadir Ade, selamat sore. Apakah sore ini Jakarta kembali diguyur hujan? Kayaknya di tempatnya Brigadir Ade tidak ya? Apa dia di bawah jembatan? Makanya enggak? Iya. Diguyur hujan, ini cuma lagi di bawah flyover aja. Oh baik, lagi berteduh dia. Brigadir Ade udah tahu kodamnya apa belum? Enggak tahu, macan kali. Wow, takut banget. Manis dan cantik. Oh my Betul God. sekali. You are right, Brigadir Ade. That's why you need to explain us apa kondisi jalanan hari ini. Ada urusannya ya. Walaupun tidak ada urusannya, tapi ya boleh lah ya. Jadi boleh bridging kita ke laporan dari teman-teman NTMC sore ini. Seperti apa kondisi jalanan di Jakarta? Kebanjiran. Bukan. Salah. Silakan Brigadir Ade. Punten. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, terutama dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran.
Dan kemudian juga kawasan ini sudah mulai diguyur hujan. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan juga bagi kendaraan roda 2, tahan tentunya kami menghimbau untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan juga sore ini pun diberlakukan ganjil genap arah bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya arus lalu lintasnya juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan marka jalan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dari arah Setiabudi yang akan menuju ke arah Warung Buncit, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki dan juga pesepeda ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan saat turun hujan pun kami menghimbau bagi pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan ataupun berteduh di bahu jalan. Kami sarankan untuk lebih baik boleh saja berhenti di pinggir jalan untuk menggunakan jas hujan. Alangkah lebih baiknya untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan di kawasan ini. Dan tetap patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Arisida melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Mempelda Edo di studio. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terus apa lagi tadi? Nggak tahu. Udah mulai hafal ya. Udah setahun dengerin laporan dari NTMC nggak hafal-hafal ya gue ya. Di situnya, di tengahnya tuh. Apalagi setelah keselamatan untuk kemanusiaan, apalagi Brigadir Ade? Salam presisi langsung. Langsung ke salam makanya. presisi. Udah hafal berarti. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Demikian Brigadir Ade melaporkan untuk Detik Sore. Brigadir Ade, ini baru aja kita ngecek kodamnya Brigadir Ade. Apa tuh, Dok? Ternyata Brigadir Ade kodamnya adalah Siput Racing. Siput Racing tuh gimana dari sih? mana? Mungkin filosofinya jadinya, walaupun Brigadir Ade bergerak lambat, tapi sebenarnya dia kencang. Karena bisa berlomba kan. Bisa. Mungkin justru di racing karena teman-teman lebih lambat. Cuman emang Siput pada dasar lambat aja gitu. Tapi dia paling cepat gitu. Ya, semoga bisa diapresiasi dengan positif ya Brigadir Ade ya kodam yang didapat. But anyway, terima kasih banyak untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa lain waktu. Bye. Bye-bye. Bye. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Demikian Brigadir Ade melaporkan untuk Detik Sore. Kembali ke studio. Udah bisa nih gue jadi polisi. Udah bisa kok. Gitu doang cara jadi polisi ya. Ya ampun, Enggak dong. Enggak dong. There's so much things to do. Ada banyak yang lain juga yang harus dipersiapkan. Apa aja tuh, Dok? Mau jadi polisi? Enggak. Kenapa gak mau? Kayak gue janganlah ya. Pernah kepikiran gak? Enggak, karena gue udah tahu gue tidak cocok ya. Oh iya. Apa kenapa? Oh iya betul. Kenapa? Tidak teliti. Betul. Tidak fokus. Betul. Apa lagi? Apa lagi? Ini juga harusnya Detiker semua bisa fokus ya untuk menghadapi akhir pekan ini. Karena IHSG hari ini itu ditutup dengan cukup gemilang. Seberapa gemilang? Sehafiz gemilang kah? Kalau Detiker suka nonton Ota pasti tahu deh siapa. Ya segemilang Hafiz bisa juga. Karena hari ini naiknya sampai 32 poin atau 0,40% ditutup IHSG sore ini. Tapi sebelum kita membacakan kira-kira apa saja yang mempengaruhi perdagangan hari ini, kita saksikan dulu sepanjang hari ini sentimen-sentimennya apa aja sih. Sudah kita rangkum dalam berbagai macam sumber riset sekuritas seperti yang ini. Ganti dong ya.
Yes. Itu adalah sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini Detikers. Gimana, cukup menarik untuk bisa jadi panduan Anda tadi. Karena kan perdagangannya udah ditutup ya. Jadi mudah-mudahan bisa sukses gitu jual belinya hari ini. Tapi ini bisa berpengaruh sama buat minggu depan gak sih sentimen hari ini tuh? Enggak dong. Enggak ya? Karena bahkan setiap detiknya itu berubah-ubah sentimennya. Oh gitu. That's why sentimen-sentimen yang tadi kita sampaikan itu mungkin jadi acuan Detikers ketika memulai aktivitas perdagangan tadi pagi gitu. Apakah harus membeli, menjual, menahan. Nah, kalau sore ini hasilnya itu tadi. IHSG hari ini ditutup di level 7.253 atau naik 32 poin atau 0,45%. Bagus nih, IHSG makin kesini makin sering hijaunya. Walaupun baju kita. Yes, betul. Hijau sage ya ini ya. Sage green. Ya. Kamu teredukasi dengan baik. Bagus. Hari ini IHSG dengan kenaikannya yang 0,45% itu belum cukup untuk menambah ketebalan hasil investasi di Bursa Efek Indonesia hari ini. Karena dari year to date IHSG itu masih minus 0,27% pergerakannya, alias bergeraknya masih minus gitu Detikers dari awal tahun. Tapi untuk hari ini aja sudah cukup baik. Atau satu pekan terakhir itu IHSG berhasil menguat 2,69%. Atau yang baru mulai main saham atau investasi saham di awal bulan ini atau di bulan lalu atau 1 bulan yang lalu itu returnnya sudah 4,4%. Mudah-mudahan banyak dari kita yang berhasil meraup cuan. Ya sampai bisa 2 kali gajian. Dari kinerja IHSG ini. 3 kali pun 3 kali bisa. 4 kali bisa. 5 kali juga bisa. Caranya gimana tuh? Jadi gajiannya dari emiten A, emiten B, emiten C. Kan beda-beda emitennya. Iya. Amin ya. Lanjut gimana, ada apa lagi? Iya sih. Hari ini itu cukup sepi tapi ternyata kalau dilihat dari hasil transaksinya itu cuma 8,9 triliun. Ini masih jalan sih sampai mungkin sekitar 5 menit lagi tapi tidak akan banyak berubah. Yang pasti transaksi hari ini masih di bawah rata-rata transaksi harian IHSG yaitu di level 10 triliun tapi saat ini berkisarnya di 8,9 triliun dengan jumlah transaksinya 914.831 kali. Dan ada 281 saham yang menguat dan 269 saham turun. Kalau kita lihat beberapa indikasi dari indeks saham lainnya yang ada di bursa regional seperti di Tokyo, di Hong Kong, di Shanghai, di Singapura juga hari ini ternyata IHSG berhasil loh mencatatkan torehan positif di tengah dominasi pelemahan dari indeks bursa regional. Di indeks Tokyo memang berhasil menguat sampai 0,82%, tapi kalau di Hong Kong, Shanghai, Singapura itu semuanya merah. Wow. Shanghai merah 0,26% atau koreksi 0,26%. Hong Kong koreksi 1,27%. Singapura koreksi 0,86%. Jadi turut berbangga ya kita berhasil menutup akhir pekan ini dengan sentimen yang cukup baik, dengan performa yang cukup baik, dengan hijau. Indeks LQ45-nya juga cukup menjanjikan, naiknya sampai 0,75%. Jadi cuan. Itu mereka merah semua, negara-negara merah itu semua tuh apakah dipengaruhi hal yang sama kah atau karena dengan perang lah atau bagaimana? Mungkin gak sih? Karena perang maksudnya yang terjadi di ya banyak sih ya kalau hari ini aja kayak misalnya tadi kita kalau baca beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini itu ada kayak misalnya bursa Eropa itu padahal berhasil menguat gitu. Sementara bursa Asia juga begitu. Dan juga ada komoditas timah. Jadi nggak banyak harusnya sentimen buruk yang mempengaruhi hari ini. Tapi kalau misalnya kita lihat mungkin ada beberapa sentimen dari data-data PMI manufaktur mungkin yang mempengaruhi kembalinya mereka ke zona merah. We don't know yet karena kita bukan analis. Oke. Ya kan? Jadi kita cuma bisa baca data nih Detikers. Kalau sentimennya apa saja mungkin besok kita tanya lagi ya ke Mbak Sheryl di hari Senin ya. Kita doakan bersama semoga Mbak Sheryl bisa cepat sembuh. Jadi bisa balik lagi ke Detik Sore. Gak cuma
Hore. Iya, iklan. Break gak nih? Belum. Ya belum, oke. Belum. Selain sentimen yang hari ini mempengaruhi peredaran pasar, kita juga punya beberapa berita menarik lainnya, Detikers. Untuk sekali ini tadi kita udah bacain soal impor ya, impor pangan yang masih kita lakukan sehingga karena kita masih belum bisa swasembada. Ya. Ini juga ada harga lagi. Ada berita lainnya dari komoditas lain yaitu jagung sampai telur ayam. Ini harganya lagi naik. Kenapa ya? Padahal harusnya tuh setelah iklim ya? Lebaran, setelah hari raya haji gitu, harga-harga tuh udah mulai turun normal lagi gitu. Karena konsumsinya bisa ditekan ya, apa sih? Bisa dikendalikan. Gitu, tidak berlebihan. Tapi Oke. ternyata ini tidak berpengaruh. Dan ternyata pemerintah sudah resmi menaikkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen untuk komoditas pangan, jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Jadi ini justru kenaikan harganya, harga acuan pembelian ini ditetapkan sama pemerintah untuk mungkin mengendalikan justru tadi ya? Enggak. Untuk membantu petani. Mungkin juga karena ada biaya produksi yang naik juga, sehingga harus Tapi harganya. pemerintah melakukan tindakan seperti ini berarti nggak setiap saat ya, cuman dalam kondisi-kondisi tertentu aja berarti? Enggak, mungkin ada beberapa ada sentimen yang pengaruhnya akhirnya pemerintah menetapkan aturan ini, dan aturan ini juga tidak naik, tidak terbit dalam 1 hari juga kan. Kalau kita lihat dalam aturan yang sudah ditetapkan sejak 13 Juni 2024 ini, HAP-nya jagung di tingkat produsen itu naik jadi 5.000 per kilogram. Untuk jagung kadar air 15%, kemudian 4.725 kg untuk kadar air 20%, 4.450 per kilogram untuk kadar air 25%, dan 4.200 per kilogram untuk kadar air 30%. Banyak banget angkanya. Ada lagi di tingkat konsumen juga naik harganya, tapi memang dinaikin semua ya, sampai juga di tingkat produsen itu juga dinaikin untuk masing-masing kadar air 15%, 20%, 25%, dan juga 30%. Kan dulu waktu lo mengawali karir itu kan sering ke pasar gitu. Apakah lo tahu perbedaan rasa antara jagung kadar air 15% dengan jagung dengan kadar air 25%? Tentu tidak. Oh tidak, oke. Nggak lo cicipin ya? Enggak lah. Oh nggak seru. Ya cuma tahu. Rebusin dong bu, gitu nggak ya? Cuma tahu jagungnya aja. Kalaupun mungkin ada jagung yang beda jenis atau beda asal, paling dia akan ngasih tahu. Oh ini jagungnya harganya segini, beda sama yang ini karena ini misalnya dari sini, ini dari sini misalnya. Kayak misalnya bawang, bawang tuh ada bawang kating, ada bawang banci. Jadi beda tuh harganya. Dan itu ada yang impor, ada yang dari dalam negeri juga gitu. Jadi beda harganya. Oh gitu, jadi nggak tahu untuk perusahaan ini ya? Tahu nggak ada bawang banci namanya? Nggak, kalau itu lucu banget. Kalau kating gue tahu. Kating tahu, bawang banci ada. Kayak gimana sih, apakah? Gue juga pertama kali pas mendengar itu juga kayak, hah apa ini bawang banci? Bawang putih banci ya? Bawang putih banci. Ya. Aduh gue mau ngomong lebih lanjut tapi takut mendiskriminasi, jadi kan jangan ya kita ya. Namanya memang itu. Iya. Apa bedanya bawang putih cutting dan bawang putih biasa? Kalau cutting memiliki bentuk yang lebih besar dengan warna yang cenderung lebih putih, sementara untuk bagian dalamnya memiliki bentuk yang lebih padat namun sedikit basah. Kalau gue sendiri lebih suka cutting sih, karena lebih gede. Kalau cutting kan bisa galak-galak dikit nggak apa-apa lah. Guys, kita balik lagi habis ini ya. Kita break dulu boleh nggak sih? Kita mau menghirup beberapa udara segar dari luar untuk bisa menormalisasi isi pikiran kita lagi. Habis ini kita soalnya akan ngobrol-ngobrol soal harga obat. Harga obat tuh katanya di Indonesia mahal, lagi dapat ini ya, dan lagi dapat sorotan gara-gara mahal. Yes, very very mahal. Ya, kita break dulu. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore hore. Yeay. Oke, kembali lagi ke di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kan ada ini, kenapa tidak dipakai sebagai kemeriahan acara ini. Masih meriah di Detik Sore, Detikers. Kita hari ini sudah janji kita akan bahas soal harga obat yang lagi disorot sama netizen, sama Menteri Kesehatan juga.
kalau Indonesia tuh katanya harga obatnya bisa sampai 5 kali lipat 5 kali lebih mahal daripada dibanding negara Malaysia. tetangga. Ya. Makanya mungkin gara-gara ini orang-orang lebih banyak berobat ke sana kali ya. Bisa Ya kan? jadi benar. Atau nggak usah berobat sama sekali karena mahal. Gak sih gitu ya, udah nyerah capek mahal. Gak boleh gitu mampu. dong. Gak boleh gitu Nggak tapi boleh ya. gitu, Kita harus ya. terus, kita usahakan obat itu gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Uyung, redaktur pelaksana dari Detik Health. Welcome back Mas Uyung. Halo Halo, Mas. selamat sore. Sore. Biasanya di luar, tumben aku di dalam. Ya gak apa-apa dong. Sekali-sekali kita di dalam karena di luar dingin kan. Cuaca lagi banyak perubahan. Nanti kita jadi butuh obat ya. Bisa tiba-tiba ada Jangan. hujan gitu. Mas Uyung sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah lari? Oh, sudah tadi pagi. Sudah tadi pagi. Biasanya lari keliling komplek ya Mas? Enggak, tadi pagi di Grogol. Saya sih tergantung di mana sempatnya. Di Grogol gimana maksudnya tuh? gimana? Di Rumah Mas Uyung Grogol. gimana? Rumahnya di Tangsel. Kenapa larinya di Grogol? Iya, enggak apa-apa kan? Oh iya gak Iya, apa-apa iya, sih. nggak apa sih. Maksudnya sengaja larinya di Grogol. Enggak, jadi istriku kan ngajar di Tanjung Oh, Duren. Jadi iya. kalau deket di situ, biasanya aku muter-muter di situ kalau misalnya pas mood. Oh gitu. Tapi selalu menyempatkan lari. Enggak menyempatkan Setiap juga sih, hari? maksudnya pas moodnya oke buat lari ya lari, tergantung kalau mood ya. moodnya oke buat badminton ya badminton. Iya, Apalah. iya. Katanya soal kan orang lari itu kesehatannya lebih oke daripada orang yang nggak olahraga gitu ya. Ya, Tentulah ya, Iyalah. jelas ya. Makanya mungkin Mas Uyung ngalamin nggak harga obat di Indonesia tuh mahal-mahal gitu. Sejujurnya ya, dan mungkin juga sebagian besar orang juga, bukan sebagian besar sih, banyak orang juga mungkin nggak terlalu aware juga kalau harganya mahal atau enggak, karena Karena tidak ada perbandingan yang keluar Bukan. gitu. kan kebanyakan pakai asuransi ya. Kalaupun gitu, enggak pakai ya. BPJS, Ya. ya taunya periksa aja terus nanti Mm-mm, udah dikasih bayar. obat, ya udah di cover gitu kan. Jadi Mm. nggak terlalu yang merasakan seperti itu biasanya yang punya kondisi tertentu berobat rutin dan obatnya itu nggak di cover, jadi dia harus beli sendiri. Terus dipakainya rutin kayak gitu, itu kan kerasa banget. Selisih sedikit aja kan, kalau misalnya rutin harus pakai obat kolesterol, obat diabetes yang seumur hidup kayak gitu, ya ngaruh. Nah, Artinya Mas biasanya Uyung seperti bilang itu. nggak semua masyarakat Indonesia atau sebagian besar masyarakat Indonesia tidak merasakan bahwa obat kita tuh harganya mahal. Sebagian besar atau sebagian kecil nggak tahu ya statistiknya seperti apa, tapi pasti ada kan yang nggak secara langsung merasakan gitu. Oke. Tapi bahwa harga obat di Indonesia lebih mahal daripada di luar negeri, ya nyatanya memang diakui sendiri sama Iya, sama Menkes pemerintah ya, gitu kan. pemerintah. seperti itu. Di satu sisi ini ada fakta memang bahwa harga obat Indonesia ternyata masih lebih mahal dibanding yang di Malaysia ya. Untuk Betul. konteks kali ini ya. Mungkin Mas Yung boleh cerita dulu sedikit soal harga obat yang mahal ini. Kenapa Pak Menkes waktu itu bukan tiba-tiba ya, ngomong soal ini dan apa arahnya untuk pidato tersebut atau informasi tersebut? Keluhan itu meskipun mungkin nggak dialami oleh sebagian besar orang, tapi real gitu. Maksudnya beneran ada yang mengeluhkan seperti itu, dan itu masalah banget. Terutama itu tadi yang biasanya orang beli di luar negeri karena lebih murah dan apa namanya, sampai ada just tip-nya juga. Itu kan Serius biasanya just tip obat juga? ada banyak. Banyak. Nah, Banyak itu biasanya just yang tip itu Indonesia ini. yang justru yang mahal-mahal, karena ketika beli di luar negeri itu lebih murah. Iya. Kadang-kadang nggak cuman mahalnya doang, tapi nggak tersedia. Jadi mungkin karena terutama obat-obat untuk penyakit langka, kanker anak yang pasiennya cuman berapa kayak gitu, itu bahkan tidak masuk Indonesia. Nah biasanya kayak gitu tuh nitip gitu, di sana lebih murah daripada mendatangkan secara dalam tanda kutip legal gitu kan. Ini Harus obat-obat bayarin itu, alternatif berarti? Enggak alternatif juga, ya resmi, maksudnya medis gitu, maksudnya medis kayak gitu. Jadi apa namanya, kan ada kan kondisi-kondisi penyakit tertentu yang di Indonesia itu pastinya nggak banyak gitu, jadi mungkin nggak worth it gitu lah untuk mengimpor kayak gitu. Jadi orang harus nyari di luar negeri. Kalau misalnya harus apa namanya, beli yang ada di sini mungkin harganya mahal karena impor atau segala macam gitu kan, teman-teman yang di finance lebih paham kayak gitu. Nah kayak gitu, nah itu kan tetap harus diatasi kan, karena ada kebutuhan gitu. Kalau misalnya nggak pakai obat itu, ya terus gimana gitu, nggak ada penggantinya gitu. Nah itu kan mesti diatasi juga. Tapi terlepas dari penyakitnya apa gitu ya, tapi kalau kita sadari juga, sadar nggak sadar, kalau misalnya kita ke luar negeri nih ya, pasti yang bukan pertama kali sih, umumnya dititipin sama teman-teman kita tuh obat-obatan.
either itu salep-salepan atau mungkin minyak tablet-tabletan, minyak angin itu masuk obat-obatan kategorinya ya Mas? Skincare gitu ya? Bukan skincare sih, iya kayak salep, salep atau mungkin apa sih Tiger yang balm gitu-gitu. pereda Tapi otot. kayaknya konteksnya bukan itu ya kalau misalnya itu obat-obat kan lebih ke yang secara medis ya itu luar negeri tuh karena mungkin entah karena murah atau mungkin lebih manjur obatnya atau gimana atau mungkin literasi masyarakat Indonesia soal obat juga kurang gitu sehingga taunya itu doang. Iya, benar bisa nggak ngerti tapi itu bayanganku itu stigma kasarnya gitu yang bisa dibayangkan sama masyarakat bahwa memang mungkin karena ini juga salah satunya bukti bahwa obat di luar negeri itu lebih murah daripada Indonesia kayak karena banyak yang nitip-nitip obat dari luar gitu. Padahal di Indonesia sendiri harusnya ada banyak yang menyediakan itu gitu. Kayak sesimpel obat sakit kepala yang ada biru, hijau, merah itu orang masih mau nitip ke Singapura gitu. Katanya beda sama Indonesia. Lo pernah dititipin? Pernah. Oh. Iya, harus yang dari situ katanya gitu. Iya. Ya yang pasti kalau urusan sama obat itu kan kadang-kadang ya kadang-kadang itu ya cocok-cocokan itu tadi ya. Misalnya taruhlah isinya sama-sama paracetamol gitu. Beda brand aja dengan komposisi yang sama, miligramnya sama gitu. Beda kok efeknya. Kadang-kadang seperti itu. Dan nggak selalu yang ini lebih manjur. Di aku mungkin ini lebih manjur, di Edo yang ini yang lebih manjur kayak gitu. Nah itu kadang-kadang cocok-cocokan, entah itu memang reseptornya di tubuhnya berbeda atau ya mindsetnya aja. Aku cocoknya sama ini. Ada satu brand obat sakit kepala yang varian warna birunya itu lebih dipakai banyak orang. Padahal mungkin sebenarnya kalau dilihat dari kandungannya nggak nyambung sama yang keluhanmu gitu loh. Tapi ya pokoknya aku cocok sama ini gitu. Ada kayak gitu harus diakui memang seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk orang awam tuh apa namanya harga mungkin pertimbangan yang kesekian tuh yang paling utama kalau urusan sama obat itu kan yang pertama kualitas kan yang pasti kualitas, terus keamanan gimana obat itu kan pasti ada efek sampingnya. Gimana supaya efek sampingnya itu worth it dengan efek yang dirasakan. Terus yang ketiga efikasi. Efikasi itu berarti efeknya memang manjur gitu. Nah, pertimbangannya itu sih keamanan, efektif, manjur itu tadi sama kualitas. Harga ya kan kita nggak punya pilihan ya kadang-kadang kalau misalnya kita diresepin sama dokter gitu, emangnya kita tahu alternatifnya apa kayak gitu tuh. Nggak semua orang ngerti kan. Benar. Ya taunya ini harus ditebus gitu kan. Syukur kalau dia cover asuransi, kalau enggak ya mau nggak mau itu kan akan ditebus. Iya sih. Nah dengan obat Indonesia lebih mahal itu apakah memang jadi salah satu apa istilahnya penyebab gitu orang Indonesia tuh kalau berobat jadi ke Singapura atau Malaysia Mas? Kalau saya rasa enggak ya. Maksudnya itu mungkin salah satu tapi lebih ke banyak hal, pelayanan lah segala macam kayak gitu. Jadi lebih ke kan kemasannya udah macam-macam ya. Kalau taruhlah kayak di Pineng segala macam itu kan kamu ke rumah sakit ke sana berobat ke sana itu nggak cuma ke rumah sakitnya doang, tapi kamu udah sepaket sama penginapannya, terus kemudian touring kemana segala macam kayak gitu. Jadi ya udah sekalian healing gitu kan. Plus privacy juga kan. Kalau misalnya di sini masuk Darmais taruhlah gitu. Di luar mungkin wartawannya banyak banget kayak gitu, mendingan di luar negeri kayak gitu. Bisa kan lebih nggak apa namanya, lebih private sih ya. Iya lebih ini atau nanti takut ketahuan siapa gitu. Penyakit tertentu kan masih dibayangi stigma negatif gitu. Jadi kalau misalnya berobat beberapa orang pengen nggak ketahuan aja gitu. Selama ada uangnya ya. Betul. Memang bisa kemana aja sih berobatnya kalau ada uangnya. Betul. Tapi soal obat ini Mas kayaknya terlalu random kita kalau bicara obat secara umum gitu. Obat apa sih sebenarnya dimaksud sama Pak Budi ini yang 5 kali lebih mahal dari Malaysia ini? Biasanya itu tadi obat-obat yang memang apa sih, obat-obat kanker, obat-obat diabetes segala macam kayak gitu yang pemakaiannya jangka panjang gitu kan. Itu tadi apa namanya selisih harga sedikit gitu tuh matters karena itu jangka panjang kan penggunaannya gitu. Tapi bukannya itu penggunanya banyak di Indonesia? Penggunanya banyak. Jadi kan obat itu kan ada macam-macam kan. Ada yang generik, ada yang branded gitu. Nah kalau yang generik mungkin murah. Cuman beberapa orang merasa teorinya sama ya. Maksudnya teorinya kualitasnya harusnya sama gitu antara yang. Tapi beberapa orang dan nyatanya juga asuransi membedakan kan. Kalau misalnya pakai BPJS itu kan obatnya ini. Kalau pakai asuransi yang swasta obatnya ini gitu kan. Bener. Faktanya kan seperti itu kan. Walaupun diklaim kandungannya sama dan kalau dilihat labelnya juga sama. Tapi
bahan bakunya itu grade yang apa kita juga nggak tahu kan. Jadi ya nyatanya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah, orang pasti akan mikir yang kalau ya ada harga ada rupa gitu kan. Jadi mungkin itu yang akhirnya dimanfaatkan untuk apa namanya? Ya nyatanya orang mau beli gitu loh. Yang bayanganku soalnya kayak kalau banyak demand-nya harusnya ya berarti harganya akan lebih bersaing gitu, kompetitif gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa lebih mahal dari Malaysia sampai 5 kali lipat gitu? Apa yang menyebabkan harga-harga ini bisa jadi lebih mahal, Mas? Kalau dari wawancara kemarin kan itu tadi sebenarnya teman-teman dari finance lebih bisa menjelaskan karena itu kaitannya dengan inefisiensi distribusi segala macam, terus kemudian tax segala macam kayak gitu. Nah itu yang aku nggak paham. Gitu. Kalau tahu lah pasti secara industri farmasi itu apa sih yang selama ini jadi keluhan mungkin yang sehingga mereka kayaknya sulit bersaing gitu. Iya kayak bahan baku segala macam kan kita impor kan, jadi ya memang jatuhnya kemudian lebih mahal. Yang didorong kan kemudian kita produksi juga bahan baku, terus kemudian ya pokoknya industri yang yuk kalian lebih paham lah. Jadi industrinya tidak tidak diurus dengan cukup baik gitu dibanding dengan industri lain yang juga punya banyak insentif mungkin, atau mungkin keringanan, atau mungkin keringanan untuk supaya industri dalam negerinya bisa banyak bersaing, atau justru karena pemainnya yang banyak, atau justru karena pemainnya. Edo lebih punya datanya deh kayaknya. Tapi ya udah, ini berarti harga mahal ini masih jadi concern, sudah sampai dibawa ke rapat terbatas sama Pak Jokowi. Ini berarti apa ininya end objektifnya Mas dari Presiden ke Menkes untuk harga obat ini? Iya, apapun untuk mengatasi itu harus diatasi karena beberapa orang mungkin nggak ada urusan harga mahal toh aku di cover asuransi, tapi sebagian yang lain kan benar-benar membutuhkan dan harus mengakses sendiri. Nah khawatirnya kalau misalnya layanan yang basic seperti itu nggak bisa diakses, orang larinya kemana sih? Alternatif akhirnya, alternatif yang keamanannya tidak teruji segala macam ya, yang gitu-gitulah pokoknya iklannya banyak banget gitu di pohon-pohon ditempel-tempel di halte gitu tuh kan. Larinya ke situ kalau misalnya memang terlalu mahal kemudian nggak bisa diakses gitu. Nggak semua orang kan asuransinya mewah gitu kan. Ada yang ya asuransi tapi batasnya banyak banget. Yang ini nggak di cover kayak gitu. Tapi nggak ada dikasih ini ya, nggak dikasih tujuan dalam jangka waktu sekian harganya harus bisa 2 kali lebih mahal doang gitu, atau mungkin ditekan sampai segini gitu, nggak ada yang disampaikan. Harusnya ada ya targetnya, cuman aku belum baca aja mungkin. Oke. Baiklah. Sekarang kita sudah tersambung sama Pak Budi Gunadisadikin. Selamat sore Pak Budi. Tapi memang Pak Budi lagi jogging. Oh lagi jogging? Dia kan lagi persiapan Berlin Marathon. September besok. Termasuk tergolong dalam menteri-menteri yang sering jogging sih Pak Budi nih. Pak Budi, Pak Pahala, Pak Sandi, siapa lagi? Mas Uyung. Menkesnya malah ini apa namanya? Finisher major marathon 6 serius? Di mana? Waktu itu terakhir. Menkes udah 6-6-nya. Boston, New York, Tokyo. Jadi 6 major marathon dia udah finisher. Menkes Prof Dante itu maratoner. Contoh yang sangat baik ya buat masyarakat. Iya. Sehat pangkal? Kaya. Loh, salah. Sehat pangkal apa coba? Pangkal kaya enggak ya? Orang miskin gak boleh sakit. Bersih pangkal sehat. Oh iya benar. Sehat pangkal. Tapi berani kotor itu baik. Benar. Mas Uyung nih, kan hari ini tuh lagi rame ya soal pemerintah katanya mau datengin dokter asing ke Indonesia. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa alasannya? Kenapa harus pakai dokter asing? Tujuan utamanya sih transfer knowledge gitu ya. Jadi apa namanya ada gap antara ketersediaan dokter-dokter spesialis di Indonesia dengan kebutuhannya itu lebih banyak daripada yang tersedia sekarang gitu loh. Nah masalahnya apa sih? Apakah karena kampusnya kurang? Ternyata iya. Terus kemudian pengajarnya juga kan yang sudah senior mungkin sudah tidak terlalu ini. Nah butuh apa namanya di luar tuh udah semaju itu loh gitu. Sementara di kita masih gini aja. Nah butuh yang seperti itu. Nah kemudian kenapa kok jadi kontroversi ya karena yang ada di sini merasa
emangnya kita nggak sanggup gitu. Ya tinggal kalian berantem aja beneran sanggup atau enggak gitu. Kan kita nonton aja kan gitu. Iya, Ini responsnya apa Mas? Ini kayaknya netral ya. Maksudnya di antara dokter pun juga terbelah gitu. Ada yang mendukung, ada yang apa namanya kemudian nggak perlu lah, kayaknya kita juga sanggup gitu loh. Tapi bukannya memang lebih baik datengin dokter luar ke sini daripada kita pergi berobat keluar kan? Nah, itu juga pertimbangannya juga. Cuman kemudian kan akhirnya orang berobat keluar tuh emang murah kan, mahal juga kan, maksudnya kan nanti kalau kemudian standarnya jadi ikut mereka kan, yang nggak mampu di sini kan jadi semakin nggak mampu lagi gitu. Itu juga harus jadi artinya ini it's a good solution untuk semuanya gitu, bahwa dokter yang saat ini ada kekurangan tadi Mas Uyung bilang bisa teratasi dan masyarakat juga nggak perlu spending lebih banyak lagi keluar dengan dokternya dibawa ke sini gitu. Bisa iya, bisa juga enggak, karena yang aku bilang tadi orang keluar negeri itu enggak cuma karena obatnya, enggak karena dokternya juga banyak kok dokter Indonesia yang di luar negeri kayak gitu. Lebih ke kemasannya itu loh, maksudnya sistemnya di sana itu beda sama kebanyakan di sini gitu. Beberapa sih di sini juga udah oke, terutama yang swasta kayak gitu kan banyak yang udah ini sih. Sebenarnya ya bisa iya bisa enggak sih kayak gitu, tergantung. Tapi belum ada respons negatif gitu atau kritik yang disampaikan sama dokter? Sudah banyak. Ya makanya di kalangan dokter itu juga terbelah. Ada opini yang terbelah ya. Ada yang mendukung, ada yang ya resisten, maksudnya kenapa harus gitu. Ada risikonya mendatangkan dokter asing kayak gitu. Atau mereka tahu apa tentang masuk angin gitu. Nggak ada kan di luar negeri, ya kan, maksudnya ada pengetahuan lokal yang mungkin dokter asing itu nggak tahu. Oke, itu terlalu ekstrim kalau masuk angin. Dengue itu kan penyakit tropis banget. Dokter-dokter Eropa, dokter Amerika gitu apa paham kayak gitu. Oh gitu opininya. Sementara mereka itu banyak yang belajarnya ke sini gitu loh. Iya. Jadi kayak juga gitu menjadi argumennya yang menolak apa namanya? Bukan menolak ya, tidak setuju gitu. Kalau menolak nanti rame lagi nanti. Tapi kan gitu kan press release-nya menolak, enggak? Nggak mau komen. komen. Aku telepon terus. Komen takut. Baiklah, jadi rame juga ini ternyata soal dokter asing, dokter lokal ini ya. Makanya, kalau kata Pak Menkes kan tuh bukan bersaing tapi ini masalah nyawa. Nanti saya tanya-tanya juga deh sama teman saya yang spesialis juga. Ini berarti dokter spesialis ya Mas? Yang akan ya, mestinya lah ya, kalau dokter mah ngapain juga. Dokter mah kan who knows Mas, mungkin ada kekurangan dokter. Nah, Menkes ini kan bankir ya, dia kan orang bank juga. Nah, dia kiblatnya waktu krisis moneter dulu itu kan banyak bankir asing yang datang ke Indonesia dan akhirnya ke situ benchmarknya. Dampaknya kan sekarang perbankan Indonesia kan lebih advance dibandingkan zaman dulu gitu kan. Patokannya. Jadi ditiru formula yang sama waktu Krismon dulu ya. Terus yang dimention juga kemarin naturalisasi pemain bola gitu. Sukses kan mengangkat levelnya timnas gitu kan. Kenapa kok kedokteran nggak mau eksperimen seperti itu gitu. Ya belum tentu berhasil juga sih, namanya juga belum pernah dicoba kan. Iya. Cuman tapi kan nggak semua masalah itu solusinya naturalisasi ya. Makanya. Iya, nggak semua masalah di umur 20-an itu bisa dilakukan dengan datang ke Blok M kayak gitu, kalau kata Gen Z gitu. Nggak semua masalah di umur 30-an tahun itu dilakukan dengan solo traveling gitu. Jadi nggak semua masalah itu satu solusinya. Justru tapi nyatanya timnas juga baru bagus sekarang. Iya sih, tapi tidak cuma gara-gara naturalisasi doang harusnya. Pasti ada banyak bukan, ada faktor lain juga pastinya, manajemen kah, juga termasuk nggak cuma pure naturalisasi. Justru kita akan cenderung skeptis kalau misalnya satu masalah itu cuma diselesaikan cuman satu solusi. Karena harusnya kompleks, masalah kompleks itu diselesaikan dengan substansi yang lebih banyak lagi gitu. Itu ya maksudnya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan loh. Kayak kemarin di Medan itu kan ada dokter dari Arab Saudi yang melakukan operasi jantung yang apa namanya, diharapkan itu nanti kayak di daerah-daerah di Sumatera itu kan selama ini kebanyakan kasusnya dirusuknya ke Jakarta. Nah, diharapkan dengan sering-sering diajarin kayak gitu tuh nanti cukup di situ aja, terus kemudian nggak cuma satu rumah sakit, nanti rumah sakit yang lain juga bisa memberikan layanan seperti itu. Kayak gitu sih ininya apa namanya, arahnya. Iya, transfer teknologi, pokoknya transfer knowledge. Kalau di infrastruktur tuh transfer teknologi, transfer knowledge, kita bikin kereta cepat
sama China, kita bikin MRT sama Jepang, mungkin gitu juga. Bisa jadi di klub ya. Apa namanya, formula yang diterapin ya, pendekatannya. Alright. Mas Uyung, terima kasih banyak sudah mau kembali hadir Detik Sore. Akhirnya selesai. Topik yang sangat sensitif, jadi aku agak tertekan di sini. Makanya dari tadi, I wish I could bring Detik Finance beside me, right beside me untuk bisa bantu menjelaskan juga soal harga. Tapi ya mudah-mudahan ini masalahnya bisa teratasi, termasuk soal dokter asing tadi juga. Ya kita percaya pemerintah adalah tangan panjangnya masyarakat yang paling bijak untuk menentukan ini. Mudah-mudahan bisa amanah semua kebijakannya. Amin. Terima kasih Mas Uyung, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Detikers, but don't go anywhere. Kita masih ada segmen-segmen lainnya sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Ya cuma Hore. Kembali lagi di Detik Sore. Ya cuma Hore. Tadi kita sudah membahas tentang kesehatan dan mahalnya obat. Terus tadi kita nyentil dikit kan tentang dokter asing ya yang bakal ke Indonesia. Nah, kali ini kita bakal sama topiknya. Cuman perkaranya adalah ada dekan FK Unair yang justru dinonjobkan ya. Bakal dipecat ya. Diturunkan sebagai udah dicopot. Dekan. Udah dicopot ya hari Senin, Rabu kemarin ya. Nah, Minggu ini pokoknya karena dia menolak adanya dokter asing di Indonesia. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama reporter kita Denza dari Detik Chat Team. Apakah sudah bisa kita sapa? Selamat sore Mas Denza. Oke, Mas Denza. Halo, selamat sore, Edu, Mas Denza, selamat sore. Apa kabar? It's been a while. Baik, sehat. Baik ya. Mas, ini kita mau konfirmasi, apa benar dekan Fakultas Kedokteran Unair ini dicopotnya gara-gara nolak rencana Kemenkes untuk melakukan impor dokter asing gitu ya? Benar nggak Mas? Nah, kalau kita kemarin sudah mengklarifikasi langsung kepada Prof. Budi Santoso ya, selaku dekan FK Unair itu, yang dia disapa Prof. Bus ya kalau di sini. Nah itu beliaunya mengaku memang pencopotan atau pemberhentian dia sebagai dekan FK Unair itu memang berkaitan dengan pernyataannya waktu itu yang menolak kebijakan atau rencana dari Menkes Budi Gunadi untuk mendatangkan dokter asing gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan itu karena setelah pernyataannya itu kemudian dia mengaku pada Senin lalu tanggal 1 Juli ya, itu dia dipanggil oleh rektor dan kemudian ada mungkin semacam perbedaan pendapat yang ujungnya di hari Rabunya itu kemudian surat pemberhentian secara resmi dia terima. Dan dia sudah menyampaikan itu juga kepada rekan-rekannya sesama dokter di FK Unair, juga kepada dosen dan staf, sembari berpamitan begitulah. Jadi seperti itu, sudah terklarifikasi memang dia diberhentikan, mengakunya karena memang ada dia dianggap keliru atau bersalah gitu ya, salah menyatakan statement yang itu bukan wewenangnya. Itu, moga. Baik Mas Denza, kalau dari Pak Rektor sendiri yang saat ini sudah diberhentikan, sudah ada klarifikasi kah mungkin terkait ucapan yang disampaikan tersebut sebelumnya? Nah ini hari ini tadi reporter Detik Jatim itu sudah berupaya untuk mengklarifikasi langsung ya kepada Pak Rektor, Prof. Nasih, Pak Rektor Unair itu. Memang setelah adanya atau bergulirnya bahwa Prof. Bus ini diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan FK Unair, itu Pak Rektor ini belum memberikan statement sama sekali. Dan hari ini Rektor Unair, Prof. Nasih itu akhirnya mau memberikan statement, tapi memang statementnya dia nggak mau dulu berkomentar lebih jauh. Dia cuma menyatakan bahwa ini akan berupaya diselesaikan, atau isu ini berupaya diselesaikan secepatnya secara internal gitu. Jadi memang ini belum jelas nih apakah alasan utama dari pemberhentian Prof. Bus kalau dari pihak Rektor Unair sendiri, apakah memang berkaitan dengan statement yang menolak kebijakan Menkes atau karena alasan lainnya begitu. Gitu Edu. Jadi dari rektorat pun belum memberikan penjelasan soal itu ya Mas ya?
Belum, tapi sudah mengkonfirmasi bahwa pemberhentian Prof. Bus itu memang benar adanya. Prof. Bus memang diberhentikan sebagai dekan Fakultas Kedokteran UNER. Cuman waktu itu memang tidak disampaikan alasan. Alasannya waktu itu menurut Humas UNER sendiri itu adalah alasan ada pertimbangan secara yang kemudian berujung pada pemberhentian Prof. Bus. Oke, kalau dari Pak Busnya sendiri mungkin udah spill sedikit gitu, apakah ini murni sikap pribadi atau emang ada dorongan dari kampus atau bagaimana sih Mas sebenarnya? Kalau dorongan dari kampus, sepertinya enggak. Itu berangkatnya memang dari, kalau beliau kalau nggak salah kemarin juga sempat menyatakan ya, yang beredar di teman-teman para dosen itu juga bahwa ini menyorakan hati nuraninya. Sebagai seorang tenaga kesehatan juga gitu kan. Sebagai dokter, dia ingin menyuarakan bahwa dokter di tanah air itu perlu mendapat dukungan supaya jadi tuan rumah di negaranya sendiri begitu. Iya, jadi supaya tidak ada kemudian disaing-saingkan dengan dokter dari warga negara lain gitu kan. Nah, kemudian ternyata sikap yang disampaikan oleh Prof. Bus ini senada dengan beberapa tenaga kesehatan dari kampus lain gitu. Karena itu kemarin ada rapat yang itu melibatkan sekitar 21 dokter dari kampus atau fakultas kedokteran yang ada di Jawa Timur. Dan itu membicarakan soal ini dan ada 2 poin kesepakatan yang memang kemudian diambil dalam rapat itu berkaitan dengan dokterasi. Gitu itu. Bahkan kemarin katanya sampai ada aksi mogok kerja Mas ya. Dari guru besar sampai dosen melakukan mogok kerja ini untuk menyuarakan dukungan ke Pak Dekan gitu. Ini betul. Seperti apa tuntutannya Mas? Ya dari setelah adanya ramainya perbincangan tentang pemberhentian Prof. Bus sebagai dekan FK, itu kemudian ada reaksi dari teman-teman dosen juga akademisi, termasuk guru besar yang dulu juga pernah menjabat rektor di UNER tahun 2001 sampai 2006, itu Prof. Purwito turut serta dalam aksi kemarin. Jadi aksinya itu tajuknya bela Prof. Bus gitu ya. Itu memang mereka menyuarakan supaya Prof. Bus ini jabatannya sebagai dekan dikembalikan. Karena menurut mereka pemberhentian Prof. Bus itu sepihak dan tidak beralasan begitu ya. Karena sebenarnya statement menolak dokter asing itu tidak kemudian membuat atau tidak bisa dijadikan alasan bahwa Prof. Bus yang sudah berkontribusi besar terhadap UNER sendiri dan juga terhadap banyaknya pengembangan dokter di tanah air juga begitu, kemudian diberhentikan secara sepihak seperti itu. Karena menurut mereka di prosedur pemberhentian kampus sendiri, termasuk yang disuarakan oleh Prof. Purwito itu, sebagai mantan rektor dia ingat betul kalau ada prosedur pemberhentian itu melalui 3 tahap gitu ya, mulai dari SP1, SP2, SP3 gitu. Dan itu tidak ditempuh gitu, kalau menurut Prof. Purwito. Oke, dengan adanya demo kemarin apakah jadi ada pemberhentian juga gitu, pembelajaran buat mahasiswa Mas? Iya ya. Jadi ada guru besar lain yang juga kemudian mengusulkan untuk menyikapi pemberhentian Prof. Bus ini, para guru besar dan juga dosen itu kemudian mogok kerja begitu ya. Tapi sampai saat ini itu baru usulan yang kemudian hari ini terkonfirmasi itu usulan yang kemudian akan dilakukan bila memang surat terbuka terhadap rektor yang isinya 2 poin. Pertama, mengembalikan jabatan dekan FK kepada Prof. Bus sampai akhir jabatannya di tahun 2025. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan berpendapat bagi dokter atau tenaga medis di Indonesia gitu ya, supaya tidak kemudian dijadikan alasan untuk pemberhentian secara sepihak seperti ini gitu. Nah, itu kalau rektor sendiri kemudian menolak, maka mogok kerja itu akan dilakukan. Jadi penyampaiannya mungkin akan dilakukan, kalau hari ini tadi sepertinya belum ada kabar pertemuan itu, kemungkinan kalau tidak hari ini, Senin berarti baru dilakukan. Oh gitu, jadi sampai ke aksi mogok kerjanya pun rektorat belum memberikan penjelasan apa-apa ya Mas ya?
Oh, jadi reaksinya tadi dari Pak Rektor sendiri, Prof. Nasi memang ya mungkin karena memang masih sedikit minus ya isunya, jadi mungkin beliaunya masih mau meredam dulu, jadi tidak mau berkomentar banyak. Oke, dari otoritas terkait Mas sudah ada respons belum Mas bahwa ada dugaan ke kekangan memberikan pendapat begitu, dan juga dari apa yang dilakukan oleh rektorat memberhentikan Pak Profesor Bus gitu, ada respons kah dari otoritas terkait? Sejauh ini kalau itu kan memang kewenangannya bukan kalau kita konfirmasi ke pihak di Jawa Timur mungkin mereka belum bisa berkomentar banyak juga ya. Tapi kemarin kalau setahu saya justru dari Kementerian Kesehatan sudah bersuara kan, dari Dirjen dari Pak Aco itu ya, yang kemarin juga termasuk salah satu yang menandatangani SE untuk mendatangkan dokter asing itu kan. Nah itu kemudian beliau kan juga menyuarakan kalau mengklarifikasi bahwa itu sebenarnya kebijakan dari UNER sendiri, dari internal gitu, bukan atau tidak ada kaitannya dengan Kemenkes gitu kan. Jadi beliaunya juga meminta supaya pemerintahan Prof. Bus ini tidak lagi dikait-kaitkan dengan Kemenkes gitu. Tapi dari pihak rektor sendiri masih belum ada klarifikasi apapun yang terang begitu ya, apa sih sebenarnya alasan untuk pemberhentian Prof. Bus ini. Kalau mahasiswa sudah ada respons Mas? Kemarin sebagian mahasiswa FK UNER sendiri terlibat dalam aksi untuk bela Prof. Bus itu. Jadi jadi mereka gabungan ya, dari guru besar, dosen, staf dari FK UNER, kemudian mahasiswanya juga turut serta dalam aksi bela Prof. Bus di halaman FK UNER di Surabaya. Wah, ini seru ya karena ternyata ada kontradiksi terhadap apa yang sudah dilakukan kebijakannya sama kampus gitu. Kita sih sangat berharap Detik Jatim bisa mendapatkan ini ya klarifikasi begitu dari pihak rektorat, termasuk juga mungkin Prof. Busnya juga mau nonton, mau komentar gitu setelah nonton ini mungkin. Karena ada kabar karena ini. Sebenarnya kalau dari beberapa guru besar kemarin ya, mereka juga mengomentari isu pusat isunya itu sebenarnya di mana sih sebenarnya. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu kan memang kekurangan tenaga dokter ya, terutama dokter spesialis ya. Itu ada Prof. Purwito yang merupakan salah satu mantan rektor di UNER itu berkomentar kalau dia sebenarnya melihat bahwa masalah minimnya tenaga medis atau dokter spesialis khususnya itu karena masalah distribusi aja. Dia bandingkan antara jumlah dokter yang ada di DKI Jakarta, kemudian di daerah-daerah. Masuk di Surabaya ini sebenarnya kekurangan, terutama untuk memenuhi dokter-dokter yang ada di sekitar ada 69 lebih puskesmas begitu. Nah itu yang jadi inti utamanya kalau menurut beliau adalah distribusi dokter yang ada di Indonesia. Jadi bukan kekurangan tapi distribusi. Distribusinya. Gitu ya. Kalau menurut Prof. Purwito seperti itu. Jadi ini memang perlu analisis atau kajian dari macam-macam pihak ya. Nggak cuma dari pihak tenaga medis juga, tapi juga mungkin dari mereka yang berkaitan dengan atau sebagai otoritas di dunia kesehatan di Indonesia. Oke, kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri ada respons nggak terkait pemecatan ya jatuhnya ya Prof. Bus ini? Sejauh ini sampai hari ini belum ada respon apapun dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya. Tuh. Belum ada. Oke, jadi masih banyak yang bungkam ini. Kita masih kejar terus, ya betul. Masih pada bergeming ya. Iya. Kerja keras nih buat Detik Jatim untuk mencari respons dari para narasumber terkait, karena memang ini jadi satu isu nasional sebenarnya Mas ya, bahwa dari dokter-dokter pun lainnya nggak cuma di Jatim doang, sebenarnya ada dua opini. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Uyung bahwa ada dua opini ternyata dari kalangan dokter, ada yang mendukung, ada yang ini juga abstain juga, dan ada yang menolak pada akhirnya. Walaupun menolak Mas Uyung bilang
menolak gitu. Iya. Takutnya ntar ada yang dipecat lagi. Gitu ya. Serem. Ya. Ya udah deh, pokoknya kita nantikan Mas Denza laporan-laporan selanjutnya dari Detik Jatim tentunya, dan semoga Fakultas Kedokteran UNR juga masih bisa berjalan dengan kondusif proses kegiatan belajar mengajarnya. Dan tapi ini dekan barunya sudah ada ditetapkan Mas berarti untuk Fakultas Kedokterannya. Ini tadi soal dekan baru juga penggantinya Prof juga belum ada, karena gitu. tadi ketika dikonfirmasi ke rektor juga bilangnya belum ada gitu. Dan PLT seolah-olah pun memang ya? belum ada ditetapkan. Jadi seolah-olah pernyataannya itu memang belum ada dan memang tidak ada. Wah. Ini agak membingungkan. Jadi kayak memang pemecatan ini juga atau pemberhentian ini juga seolah-olah memang belum terjadi gitu. Tapi yang nyatanya Prof Gus sudah pamit bahwa dia sudah diberhentikan Rabu lalu. Dia sudah menerima surat resminya ya. Baiklah. Terima kasih sekali lagi Mas Denza. Silakan selamat bertugas kembali dan salam buat teman-teman Detik Jatim di sana lainnya. Terima kasih Mas. Siap, Edu, mau nggak? Sama-sama. Kayaknya teman-teman dari MCR sedang menemukan ini ya, inovasi Iya baru. Loh, ganti font ya. Bisa udah ganti bisa, font. pinter. Bagus. Boleh ini enggak? Ganti font yang Calibri bisa nggak Calibri? Calibri sama Monstera Anchor. dong, Monstera tuh kesayangan Detik loh. Monstera? Monstera. Oh ya bisa. Gede banget. Biasa aja dong. Gak usah marah-marah, thank you. Kita tadi udah ngobrol sama Mas Uyung soal dokter asing dan juga harga obat. Terus tadi sama UNR, di UNR juga ternyata ada UNR kan ya? Susah ngomongnya Unair. UNR aja lah. Ini udah Air Langga. Teman-teman di UNR juga kan ngomongnya UNR, bukan Unair. Bukan UNER. Enggak, UNR. UNAIR. UNAIR. Kenapa? Jadi dokter-dokter ini banyak, bener kata Mas Uyung bahwa ini topik yang lumayan berat untuk dibahas gitu, karena ada polemik gak sih jatuhnya ini mah berat kan. Iya. Kayak ya mungkin karena memang tadi analisisnya belum panjang juga kali ya, tapi usulannya udah cukup tersebar, jadi cukup memicu amarah mungkin. Ya, cukup tersenggol egonya. Betul, bisa jadi. Karena susah-susah gue kuliah kedokteran sampai jadi spesialis. Lu datengin dokter dari luar, gue ntar gak dipake, ntar gue susah. Tapi apakah mereka mau digeser ke daerah pelosok juga, itu jadi pertanyaan gak sih? Karena kan distribusi jadi masalah kan sebenarnya di sini salah satunya. Si dokter-dokter asing ini maksudnya mau di kalau dokter asing kayaknya kalau ada uangnya mungkin aku mau aja gak sih? Cuman kalau dokter kitanya ya mau lah kan dokter bersedia ya? ditempatkan mana saja juga. Bener. Ya kan, jangan macam-macam loh mau enggak. Kan gue nanya. Brigadir Ade akan kembali lagi buat kita melaporkan berbagai macam informasi yang ada di jalanan terkait traffic, lalu lintas. Sudah bersedia untuk dihubungi? Sudah siap? Let's go. Let's talk again. Brigadir Ade kali ini sudah berbeda lokasi sepertinya. Dengan kode macannya dia pindah ya. Betul. Brigadir Ade, selamat sore kembali. Halo. Ya, selamat sore kembali. Iya, sekarang lagi di mana nih Brigadir Ade? Kayak becek tuh Brigadir. Pancoran, Jakarta Selatan. Oke, tadi hujan berarti tadi ya. Pancoran, iya. Ini bekas hujan berarti. Oke deh, silakan Brigadir Ade laporannya. Sudah jam 5, mestinya jalanan akan semakin macet karena orang-orang mulai pulang kerja dan apalagi hujan. Jakarta tuh kalau udah hujan pulang kerja, akhir pekan lagi. It's like the last week ya. The last week juga Jumat pulang kerja, akhir pekan. Hari Rabu pun kayak gitu, gak usah akhir pekan. Iya, maksudnya udah akhir pekan, pasti makin macet ini. Silakan Brigadir Ade laporannya. There you go. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi melalui Simpang Pancoran ini, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, dan perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light pun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian juga peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini juga akan terus meningkat, dan juga harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan kemudian selanjutnya dari arah sebaliknya, dari arah Pancoran yang akan, maksud kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah
Cawang ataupun Kalibata, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kami pun menghimbau bagi pengendara saat di traffic light untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Kalibata, arus lalu lintasnya juga terpantau masih ramai lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Peningkatan volume kendaraan masih sangat terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, terutama dari arah Cawang, maksud kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Manggarai. Dan maka dari itu kami pun menghimbau bagi pengendara untuk berhati-hati dan mengingat di kawasan ini pun merupakan kawasan penerapan ganjil genap untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan bagi kendaraan yang akan menggunakan jalur tol dalam kota, harap pastikan saldo ETO Anda terisi dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda, mengingat bahu jalan diperuntukkan untuk dalam keadaan darurat. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadier Adi Sintia melaporkan, selanjutnya kembali pada rekan di studio. Wow, that's a great reports. Terima kasih Brigadier Adi atas laporannya, ternyata tidak macet-macet banget. Alhamdulillah. Masih bisa dilalui dengan cukup lancar. Benar. Semoga kondusif terus sampai bisa tiba di rumah dengan selamat. Amin. Terima kasih Brigadier Adi atas laporannya. Silakan melanjutkan tugas kembali. Ya, selamat berakhir pekan. Ya, kita aman ya kalau pulang nanti ya, walaupun naik umum, tapi kan tetap ketemu jalan ya. Oh my god, what are you doing? Scary. Mau minum mungkin sebelumnya? Okay. Enak rotinya, boleh dong sekali lagi kayak gini lagi snacknya. Kita kembali lagi saat lagi Detikers yang kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Nah, cuma hore-hore, kita di prank. Kenapa? Nggak apa-apa. Moodnya sesendu hari ya, karena hujan, gelap. Tapi kan baru gajian. Duh, minggu lalu. Kata siapa tidak langsung habis, tolong. Minggu lalu. Banyak tagihan, sudah lewat tanggal 4. 20 harian lagi untuk menanti. 23 hari lagi menuju gajian, tapi tetap tentu saja karena hujan, gue ngerasa butuh beli sepatu baru. Salah ya? Kan hancur kan? Bisa. Bisa kan? Kalau Anda punya uangnya nggak masalah. Nah itu masalahnya. Gak punya uangnya? Cuma bermimpi aja jadinya kayak yaudah deh biarin aja buluk. Gitu. Nah, mengingat tadi kita sudah melihat ya, Brigadier Ade melaporkan bahwa tadi habis hujan, walaupun lancar, terus kita tidak bisa melihat hujan di sini. Memang hujan tuh lagi sering turun dan katanya puncak musim kemarau mungkin udah kelewat. Sedangkan harusnya udah mulai masuk musim kemarau belum sih? Udah kan sekarang kan? Cuman summer. Cuman katanya dari prediksi BMKG justru hujan akan terus meningkat hingga minggu depan. Begitu. Jadi kita harus tetap standby ya guys ya, dengan payungnya, dengan jas hujannya, dengan sendalnya bagi yang bawa kendaraan bermotor biar tidak hancur sepatunya dan ingin membeli sepatu seperti saya gitu. Ya betul sekali, buat para komuter di Jakarta juga yang harusnya tanpa hujan ataupun dengan hujan udah tersedia tuh di tas payung. Yang penting payung, kemudian mantel hujan juga perlu disediakan. Apa sih cover sepatu tuh biasanya juga kan? Yang plastik itu ya? Iya itu juga mungkin benar. Bisa dipakai di stok juga. Betul. Apalagi ya barang wajib komuter di Jakarta. Power bank, tap cash, iya uang elektronik itu harus. Uang elektronik benar. Power bank udah sih. Udah ya. Dompet nggak perlu lah. Iya ya, udah sekarang semua udah ada bisa. Di sini. HP-nya jangan lupa tapi jangan ketinggalan. Betul, handphonenya jangan ketinggalan. Kalau handphonenya ketinggalan ambil lagi, balik lagi ke rumah. Dan BMKG sudah memperingatkan, jadi mulai kalau misalnya keluar rumah, cek dulu cuaca hari ini prediksinya kan seperti apa. Jadi nggak cuma Kodam doang yang dicek ya. Sekarang juga mesti ngecek
perkiraan cuaca. Betul, dan BMKG juga mengimbau agar kita lebih berhati-hati lagi karena kemungkinan juga bencana alam akibat hujan ini akan terjadi, banjir bandang, kemudian longsor, itu juga ada kemungkinan. Jadi kita harus tetap waspada dan jaga kesehatan. Ya. Tidak cuma karena musim hujannya sih sebenarnya Detikers. Musim di mana iklim ini sudah mulai nggak jelas apakah udaranya akan panas, hujan, apakah akan ada badai, itu semua tidak terlalu presisi sekarang bisa diprediksi karena kerap melenceng dari perkiraan, dan ini juga harus jadi perhatian sehingga di sepanjang musim kita harus waspada akan kejadian-kejadian. Jangan sampai jadi cinta Laura ya, tahu kan? Becek. Hujan, becek, lanjut. Gak ada ojek. Macet, lanjut terakhirnya. Kayak gini. Cepedec gitu. Emang iya itu? Iya. Ujungnya itu ya? Kalau nggak salah ya. Oh gitu. Tapi walaupun hujan-hujan musim tidak menentu, tapi ada yang bisa kita tentukan dari sekarang, yaitu adalah desain dari jersey tim nasional kita yang akan berlaga di Olimpiade nanti. Jadi tim Olimpiade kita ini akan segera melenggang ke Paris karena sebentar lagi akan berlangsung Olimpiade 2024 di Paris, dan kemarin sudah diluncurkan jersey rancangan baju untuk atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris. Sudah seperti yang bisa dilihat di layar saat ini. Oh, jadi dia tuh ada yang versi merahnya lebih dominan dan ada yang versi merahnya itu tidak dominan gitu ya. Iya, soalnya ada yang merahnya cuma segaris, ada yang merahnya itu juga banyak kayak gini nih. Lo sendiri lebih suka John Christie. Gue lebih suka yang merahnya tidak dominan. Kenapa? Karena putih itu, saya bendera merah putihnya lebih kelihatan gitu. Kalau ini kan kayak Polandia jadinya. Betul. Kalau kita lihatnya dari kanan, kiri. Ya kan? Iya benar. Tapi kalau kita ngelihatnya dia sisi ke sini tuh kelihatan merah putih. Cakep sih, iya benar yang putih. Nah, yang bikin kita juga quite surprise. Ya, yang bikin kita quite surprise juga adalah ternyata rancangannya adalah rancangan seorang Didit Hedi Prasetyo. Dari ini kita bisa tahu bahwa ternyata Indonesia mampu ya menghadirkan seorang Didit Hedi Prasetyo karena beliau adalah desainer yang sudah lama malang melintang di dunia internasional sekalipun gitu dan merancang ini. Tapi memang beliau kan adalah putra bangsa Indonesia, putra Pak Prabowo juga. Jadi bagus jersey rancangannya, desain rancangannya. Ini kalau mau tahu lebih lengkap Detikers, kemarin ini sudah disampaikan, dirilis sama Komite Olimpiade Nasional Indonesia atau KOI, sudah dikenalkan jersey atau kaos kontingen Indonesia yang akan berlaga di acara di Olimpiade nanti. Acaranya ini kemarin sudah langsungkan di Dharma Wangsa di Bilangan Jakarta Selatan, dan Didit Hedi Prasetyo merancang pakaian seremoni ini yang juga kemarin hadir dalam acara tersebut ya. Ada banyak lah yang hadir juga. Ada Ketua KOI, ada Raja Sabta Oktohari, ada Menpora, ada atlet-atlet yang juga akan berlaga di Olimpiade nanti juga ikut hadir, termasuk Joe Aditya. Ada kisahnya gak sih itu, filosofinya apa gitu? Katanya terinspirasi dari lagu Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Jadi itu inspirasinya. Lagu Berkibarlah Benderaku jadi inspirasi seorang Didit Hedi Prasetyo mendesain jersey atlet-atlet kita yang ada liak-liuk itu ya, karena dia berkibar. Karena ada ininya kayaknya, karena warnanya itu nggak full merah iya, kan. karena dia nyingsing kan. Apa sih, bukan liuk-liuk, apa sih kayak ada gradasi gitu loh. Iya, liak-liuk berkibar kan. Iya kan. Itu liak-liuk ya namanya. Iya betul. Kalian bendera negara yang paling asik buat dibikin jersey? Wah. Indonesia. Kenapa? Karena simpel gitu. Kalau banyak kan kayak kaos riuh gak sih? Pemilu jadi kampanye. Kadang-kadang ada yang nulis ini jersey terbaik. Ada iya. Yang bisa ditarik 20 cm 30 cm. Gara-gara itu ganti dinobatkan jadi jersey terbaik. Aku belum lahir sih, jadi aku belum tahu waktu itu. Tapi iya, salah satu
Kalau itu mungkin nggak ada penghargaan khusus ya, tapi biasanya yang memberikan predikat itu kayak media gitu, bahwa jersey ini diurutkan jadi yang paling bagus dari desainnya, mungkin dari filosofinya, dari sejarah yang diambil untuk jersey tersebut. Tapi ini salah satu yang terbaik yang kita punya. Congrats Mas Didit, terima kasih atas desainnya, bagus banget. Kalau tadi ada yang berkibar ya bendera kita, ini juga ada yang berkibar tapi sayangnya terbakar. Tapi gak berkibar ya? Apinya yang berkibar. Betul, yaitu ada kabar ya, sayap Boeing 7879 terbakar seperti di film-film. Pesawatnya putar balik, tapi bukan muter ya, tapi jatuh gitu. Nah, jadi Boeing 7879 Dreamliner milik Air New Zealand mengalami masalah beruntun. Penerbangan terlambat, kemudian take off-nya tidak sesuai jadwal, dan kembali ke bandara awal setelah 2,5 jam terbang. Nah, dilansir dari New Zealand Herald, NZ Herald pada Jumat hari ini, penerbangan dengan nomor NZ81 itu dijadwalkan terbang dari Auckland menuju Hong Kong. Tetapi saat mengudara menunjukkan kode kesalahan pada mesin. Kemudian juga pilot membuang muatan bahan bakar jet. Fenwick mengatakan pilot memberitahu penumpang melalui pengeras suara bahwa tidak ada risiko bagi keselamatan mereka dan menjelaskan masalah yang muncul. Dia mengatakan pengumuman pilot itu sedikit meredakan rasa takutnya saat melihat pesawat berbelok tajam. Tapi ternyata asap hitam saat pesawat di angkasa itu merupakan masalah yang lain yang muncul sebelum pesawat lepas landas dari Auckland. Fenwick mengatakan penerbangan itu sudah tidak take off sesuai jadwal dan penerbangan ditunda karena masalah pada mesin. Aduh, serem banget ya, Boeing tuh akhir-akhir ini lagi bermasalah gak sih? Iya, ada banyak kejadian yang melibatkan nama Boeing dalam beberapa waktu terakhir. Tapi tidak ada korban jiwa kan dalam kecelakaan ini? Wait, dicek dulu. Tidak ada sepertinya. Seperti tidak ada, karena tidak jadi judul ya. Tidak jadi terbang. Ya. Dan ini juga jadi sesuatu yang lucu lah berita ini salah Apa satunya. Tuh? Jadi ada warga negara Indonesia tuh katanya sempat hilang di Jepang, di Osaka lebih tepatnya. Ternyata kenapa? itu bukan hilang gara-gara ditelan bumi Tapi? atau dimakan sama si Komo. Tapi Komo tuh makan orang ya? kok Komo ada di Jepang? Makanya. Harusnya Godzilla dong. Godzilla, Iya. betul. Ternyata ditangkap sama otoritas Jepang gara-gara sabu menjanjikan Itu salah kesuraman. Wow. Jadi ada warga Indonesia, seorang perempuan yang sempat dinyatakan hilang gara-gara waktu pergi ke Jepang. Ternyata perempuan ini ditangkap sama otoritas Jepang gara-gara bawa narkotika jenis shabu. Saat Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Konsulat Jenderal Indonesia Osaka sedang menangani kasus RCWS, inilah inisial dari nama perempuan tersebut yang sebelumnya diberitakan hilang ini, dan akhirnya dipastikan ternyata RCWS ini dipenuhi hak-haknya selama menjalani proses hukum nanti di Jepang. Dibantu sama KJRI dan juga Kemlu. Tersangka sebelumnya dikabarkan hilang dan ramai dibahas di media sosial. Perempuan ini awalnya dikabarkan sudah hilang kontak komunikasi sejak keluar dari imigrasi Jepang. Sampai sanak saudaranya kesulitan berkomunikasi. Kemana nih RCWS, where are you? Katanya gitu. Nah, ternyata akhirnya ditelusuri kabar tersebut sampai akhirnya dapat konfirmasi bahwa ternyata RCWS telah ditemukan oleh otoritas Jepang dan ditangkap karena menggunakan atau memiliki sabu. Padahal banyak sabu ya di Jepang kan? Shabu-shabu. Betul, enak. Enak lah gitu. Tapi jangan satu ya, jangan satu. Kalau shabu-shabu mah ngapain jauh-jauh ke Jepang? Iya sih, tapi Sini kayaknya beda aja deh. ada. Kan dingin. Enggak ya? Iya. Maaf. Shabu. Kalau misalnya shabu-shabu boleh dikonsumsi sabu tidak. Nah, satu ini nih, jajanan-jajanan yang mungkin kita lebih berhati-hati lagi harusnya ya untuk dikonsumsi, karena BPOM baru aja mengeluarkan daftar jajanan pasar yang sering kita makan dan temui, dan itu berisiko kanker, guys. Ada cilok gak? Aduh, jujur gue juga mau baca itu, gue takut. Coba apa aja jajanan pasar? Jadi katanya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI atau BPOM menemukan banyak jajanan pasar menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, tambahnya lagi jajanan pasar tersebut mudah banget dan sering banget dikonsumsi sama masyarakat. Nah, kalau misalnya lihat dari gambarnya ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, itu tuh salah satunya kon es krim yang warna kuning. Hah? Oh, kon ya. Iya. Jadi memang kalau dari PLT Kepala BPOM RI Lucia Rizka Andalusia mengatakan bahwa ada bahan tambahan pangan yang tidak aman
untuk dimakan dan kerap ditemukan, yaitu ada formalin, kemudian boraks, hingga pewarna tekstil yakni rhodamin B dan metanyl yellow. Aduh, serem banget. Kok dia bisa beredar? Nah, Rizka juga menyebut salah satu jajanan pasar yang mengandung bahan berbahaya formalin adalah mie kuning. Oh no. Mie kuning? Mie kuning di soto. Yang biasa buat bikin bahan baku mie goreng itu. Iya. Iya, mie kuning. Iya, bener. Di bakso juga ada gitu-gitu. Oh no. Kenapa bisa? Nah, katanya tadi si mie kuning itu mengandung rhodamin B itu yang justru harusnya buat tekstil, bukan buat pangan. Makanya dia kuning banget. Kalau mie kuningnya tidak mengandung rhodamin B, aman dong? Aman harusnya memang. Berarti harus nanya dulu, Bu, ini mie kuningnya mengandung rhodamin B nggak? Waduh, ribet ya. Jadi kayak tadi sih, nggak cuma rhodamin B aja dan metanyl yellow. Mungkin kalau misalnya yang sepengalaman gue dulu diajarin guru atau orang tua tuh kalau misalnya kita jajan, jangan makan makanan yang warnanya tuh berlebihan kayak warna-warni di sekitar kita. Nih, di ruangan ini. Kita sering dapat snack yang warna-warni tapi takut deh. Itu perlu diwaspadai ya, karena biasanya namanya banyak tuh tidak baik ya. Tapi kan ada bisa jadi itu memang benar pakai pewarna makanan. Bisa. Cuman itu untuk dikonsumsi. Tapi kan lagi-lagi kan itu cuma tambahan yang sebenarnya not necessary ya. Pewarna tuh cuma buat menarik, buat engaging, apalagi terutama target marketnya kan anak-anak gitu. Jadi ya dipikir lagi aja apa gitu. aja tadi yang jadi ininya makanan-makanan yang berpotensi tadi? Makanan yang mengandung itu tadi mie kuning. Yang apa? Zat rhodamin B dan metanyl yellow. Oke. Kemudian Nah, bentar dulu. Itu harusnya aman sih. Tapi mungkin itu ada pedagang yang ini kali atau ya. emang ada yang pedagang nakal. Iya, pedagang nakal itu dia. Iseng berpotensi membahayakan nyawa ya. Ayo lanjut yuk, kita bahas yang lain. Tapi selain dari itu juga harus diperhatikan juga. Nggak cuma makanan-makanan jajanan pasar itu juga kok Detikers. Ada banyak makanan lain juga yang berpotensi menambah waktu Anda untuk segera enyah dari dunia ini. Gimana tuh? Kalau biasanya mengurangi kan. Iya. Kalau ini justru menambah waktu Anda untuk bisa cepat keluar dari dunia ini atau enyah dari dunia ini. Ada makanan-makanan yang diasap atau diasamkan. Diasap? Itu meningkatkan risiko terjadinya kanker lambung. Ya. Minuman yang mengandung alkohol. Tuh, Mas Yansa, jangan sering-sering. Sebut nama. Tapi kalau yang diasap, diasap tapi kayaknya bukan apa-apa, bukan dibakar. Mungkin kadarnya mungkin dia harus dikontrol ya. Gimana jadi nggak boleh tiap hari makan sate gitu misalnya. Kayak siapa? Enggak apa-apa tadi asal jangan tiap hari. Enggak apa-apa, tapi yang dibakarnya nggak usah dimakan. Jadi dagingnya aja, kulitnya jangan ya, kulitnya terlalu. Tapi itu lagi yang paling enak. Nah kan, gue pernah nggak sengaja lihat GoFoodnya dia, isinya sate taichan ya. Banyak banget. Benar. Oh iya, sering lagi gue. Tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah sudah tobat ya. Makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna dan bahan tambahan pangan itu bisa menyebabkan kanker lambung, kanker kolon, kanker hati, kanker pankreas. Makanan yang mengandung logam berat seperti merkuri yang sering terdapat pada makanan laut yang tercemar. Ini juga nih ya. Jakarta tuh katanya. Ini gue sorry ya kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Tapi pernah ada yang bilang ke gue makan makanan seafood di Jakarta itu udah gak aman. Itu menjadi pengetahuan umum sih kayaknya. Kayak kalau makan udang atau kerang atau cumi di Jakarta. Seafood tendaan kan. Dan banyak kan seafood jalanan gitu yang jual kerang hijau segala macam. Itu berpotensi katanya mengandung merkuri tinggi banget laut Jakarta nih. Apanya? Merkurinya. Oke. Nah, dan juga berbagai makanan yang terbuat dari tepung murni dan berasa manis atau dari daging yang diproses secara berlebihan kayak sosis, kornet. Nah, itu juga termasuk. Cilok. Mecinnya gak sih? Ultra processed food juga ya? Iya, ultra dong. Oh iya. Coy ya, piring. Boleh dimakan tapi jangan sering-sering. Mungkin variatif aja kali ya kalau misalnya hari ini. Taruhlah kita pilih cara kita ya. Kalau misalnya suka bakso, jangan tiap hari makan bakso, ganti jadi cilok, besok ikan asap. Sebenarnya variatif dan pasti kandungan gizinya juga beda-beda. Walaupun tetap cepat pergi dari dunia ini juga kan. Gak gitu ya? Enggak dong. Gitu ya? Jangan cepat-cepat pergi dari dunia ini guys. Yang harus kalian lakukan justru cepat-cepat buka Detikcom. Karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan satu buah award
awarding naik. Untuk para jaksa yang kita rasa memberikan banyak sekali kontribusi buat negeri ini dan memberikan manfaat buat masyarakat. Ini akan diadakan hari ini, malam ini jam 7 nanti ya. Sudah siap sedia nih rekan-rekan kita yang ada di lokasi untuk bisa menggelar acara ini dengan baik malam hari ini. Jadi Adiaksa Awards 2024 digelar malam ini, nanti bisa disaksikan di detik.com jam 7 malam ya Mas Yansa ya? Jam 7.30. Setengah 8. Bisa disaksikan di detik.com. Ada 5 live kategori di Adiaksa Award ini. Ada jaksa teladan dalam integritas, jaksa tangguh dalam pemberantasan korupsi, jaksa inovatif dalam penegakan hukum, jaksa penegak keadilan restoratif, dan jaksa inspiratif pemberdaya masyarakat. Wow, keren banget ya nama-namanya ya. Wah. Terima kasih untuk Mas Irwan yang sudah ngeset acara itu demikian rupa sehingga bisa berlangsung malam ini ya. Respect buat teman-teman semua yang mendukung kesuksesan acara ini. Kita akan hadir dengan Sunset Talk sebagai segmen terakhir di Detik Sore. Hari ini akan bersama investasiku hari ini, tapi tidak dengan Bapak Menteri alias Pak Teten alias Pak Firman Utina alias Pak Firman Marihot. Banyak ya aliasnya ya. Tapi kita akan barengan sama Mbak Sandra yang biasanya hadir di sini menggantikan Mbak Sheryl untuk menutup market. Tapi nanti kita akan ngobrol sama Mbak Sandra soal investasi lagi tentunya. Makanya jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. You're still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Barengan sama saya Dua Rusma Rangkir di sini dan saya Lumang Harahap. Yes, dan kita berdua udah sampai di segmen Sunset Talk, Save the Best for Last. Dan hari ini sesuai yang kita janjikan, segmen Sunset Talk ini akan ngobrol soal investasi dan masih dengan investasiku. Tentu saja. Kalau biasanya Pak Firman, kali ini kita hadirkan Mbak Sandra, Head of Business Partnership dari investasiku. Kita akan ngobrol soal tipe-tipe investor dan investasinya. Kata Mbak Sandra nanti akan kita senggol-senggol juga orang-orang yang nyangkut kemudian pura-pura jadi investor. Gimana tuh? Pura-pura jadi, ya begitulah. Boleh nanti kita bahas. Sudah hadir di sini Mbak Sandra. Halo, selamat sore. Sore. Mbak Sandra sudah punya rencana akhir pekan ini mau menghabiskan uang kemana aja? Kebetulan uangnya sudah habis akhir pekan lalu. Sebelum akhir pekan udah keburu habis ya. Sudah dihabiskan, jadi sekarang saatnya berhemat kembali. Berhemat kembali, bener tuh Mbak. Sebagai orang yang merencanakan keuangan tuh harus pinter-pinter ini ya, kapan kita harus spending, kapan harus ngerem ya Mbak ya. Betul, apalagi kalau ngomongin investor tuh jarang ada yang boros ya. Mereka biasanya lebih menghemat keperluan kebutuhannya aja yang dikeluarkan. Termasuk kapan kita harus jual, kapan kita harus tahan ya. Bicara soal investor di pasar modal, di pasar saham gitu. Ini kita kan mau ngomong soal tipe-tipe investor, Mbak Sandra. Emang investor tuh ada apa aja sih tipenya? Tipenya itu lebih sebenarnya investor itu siap menanggung resikonya sebesar apa gitu. Jadi berdasarkan tingkat resiko. Tipikal investor tuh sebenarnya ada 3. Satu yang konservatif tuh seperti kayak nabungnya yaudah yang aman-aman deh, tabungan aja, deposito aja kayak gitu. Di bawah bantal aja, itu nggak masuk. Itu masuk konservatif nggak? Itu bukan investasi. Itu masuk kolonial ya? Kolonial ya. Terus kemudian setelah di bawahnya konservatif ada moderat. Jadi dia sanggup untuk menerima resiko yang lebih sedang lah, ya betul. Terus yang paling terakhir adalah tipikal investor agresif. Jadi dia pengen keuntungan sebesar-besarnya, resiko setinggi apapun go ahead, silahkan aja. Yang penting saya dapat untung sebesar-besarnya. Gitu. Mbak Sandra suka investor yang pick me ada nggak? Nah, apa tuh? Apa investor apa? Yang pick me. Pick me. Pick me apa sih? Sih definisi si paling beda loh gitu. Kayak yang lain sih gini, aku sih enggak. Kayak tipe investor yang kayak gitu yang
orang-orang lagi pada beli saham yang ini terus ya beda Edgy sendiri kali gitu. ya, entah mainstream. Ada. Ada. Idealis biasanya tuh. Iya. Gitu. Kalau Mbak Sandra sendiri sukanya sama yang kayak gimana, yang konservatif atau agresif? Beda ya, Suka salah nih ya? orangnya apa Orangnya. investasinya? Orangnya aja deh loh. Oh, Tipe berinvestasinya. oke. Ya. Hampir mau jawab yang itu tadi. Ya itu juga boleh. Mungkin ada yang mau dikodein di sini. Kalau investasi dulu ya, kalau dulu atau awal mulai itu agresif. Oh ya? Jadi pengennya tuh yang cepat untung, yang pengennya yang untungnya yang gede, Yang cari adrenalinnya masih tinggi ya. yang kalaupun resiko tinggi udahlah, toh usia masih muda nih. You only masih live panjang, once ya, gitu betul, ya. YOLO ya. But you only die once. Bener juga ya. Lupa orang-orang kayak gitu. Iya. Terus iringnya berjalannya waktu nih, setelah udah agak ada pernah inilah, ya udahlah ternyata nggak cocok ya jadi investor yang agresif gitu. Dan faktor usia juga gitu. Jadi akhirnya sekarang yang moderat lah. Gitu. Nggak konservatif juga. Apakah artinya orang yang usianya sudah matang berarti selalu beralih mode menjadi mode konservatif? Enggak juga sih. Itu enggak tergantung usia, itu tergantung pengalaman. Tergantung dianya udah menyerah atau enggak tuh jadi investor yang agresif. Gitu. Ada juga yang udah usia pensiun suka yang agresif gitu Dari ya. jiwanya muda terus gitu ya. Sama kayak manusia ya, ada yang walaupun udah tua tapi tetap agresif gitu. Mungkin sih bisa dibilang. Iya. Oh gitu. Kalau untuk pemula nih misalnya, pemula mau berinvestasi, apakah ada formula baiknya sebagai seorang investor pemula gunakanlah mode konservatif atau mode apa yang paling tepat untuk seorang pemula berinvestasi, Mbak? Mungkin kalau pemula berinvestasi nggak harus konservatif banget sih, udah bisa yang moderat lah. Yang moderat dalam artian dia siap ada resiko, pasti setiap investasi kan ada resiko ya. Resikonya misalnya kita katakan sedang lah, dia siap menerima itu dengan hasil tingkat return yang nggak usah terlalu muluk-muluk amat, tinggi-tinggi amat gitu. Misal? Contoh misalnya kita ambil reksadana contohnya, atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Menghasilkan 7-8% cukup lah daripada deposito kan. Deposito cuman 7-8% setahun lumayan 7 lah. sampai 8. Iya, 78. Iya 7-8% setahun lumayan lah ya, itu. lumayan kan. Kalau nitipinnya 10 miliar. Kalau itu langsung auto pensiun sih. Langsung pensiun sih benar. Iya, maksudnya yang moderat cukup lah. Contohnya ya kita bisa ke reksadana pendapat tetap. Di sana kan kita kalau yang pemula mereka nggak tahu apa-apa, maksudnya belum menggali ilmu lagi atau mencari-cari tahu, riset-riset. Kita dengan masuk ke reksadana pendapat tetap, kita kan menitipkan uang kita ke orang yang udah profesional ya di bidangnya, yang bisa ngelola uang kita. Oh, kalau RDPT itu maksudnya moderat ya, Mbak? Bukan konservatif ya? Enggak, moderat. Moderat ya? Karena instrumen ini kan ada obligasi. Obligasinya ada obligasi korporat di dalamnya. Tapi kalau yang konservatif, obligasi juga ada, tapi obligasinya pemerintah, kayak surat utang negara. Oh, kalau obligasi pemerintah baru masuknya konservatif tuh ya? Iya, konservatif, karena kan karena risikonya lebih kecil. Aman lah, betul begitu. Ya. Kalau yang agresif apa aja, Mbak, biasanya? Agresif, saham. Contohnya. Tapi kalau saham kayak blue chip, saham BCA, BRI itu termasuknya bukan agresif, tapi lebih ke moderat. Karena kan udah terbukti ya perjalanannya sepanjang tahunnya dan kinerjanya si perusahaan itu bagus gimana gitu ya. Nah kalau yang untuk agresif kayak misalnya saham-saham kayak lapis 2 atau lapis 3 atau mungkin kita sebutnya saham gorengan lah. Kayak gitu, atau kripto kan high risk high return ya. Saham-saham zombie ya. Nah, saham-saham zombie yang ujung-ujungnya bisa tidur, uang kita jadi bisa mati tiba-tiba, kan. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Yang siap menerima ya udah, kalau untung emang dapat gede banget, tapi kalau rugi juga rugi banget gitu. Harus bisa siap terima konsekuensinya. Tadi kan Mbak Sandra bilang dulu tuh agresif, sekarang moderat. Nah berarti kan Mbak Sandra udah kenal sama diri sendiri nih gitu. Bahwa gue udah gak cocok itu lagi gitu. Ini kayaknya justru bisa berpotensi merugikan malah gitu kan. Nah itu gimana sih buat pemula biar dia bisa menilai dirinya sendiri gitu. Cocoknya menjadi investor yang seperti apa gitu. Itu biasanya gak cuma bisa teori sih. Biasanya rata-rata orang pada nyemplung dulu nih. Mencoba dulu. Jadi mencoba, ketika pertama dia cobain misalnya langsung masuk kripto atau masuk saham, ternyata nggak cocok nih yang
setiap hari tuh harus ngecek saham, yang ngecek harganya atau kripto mesti diliatin. Itu kan 24 jam kan. Kita lihat deg-degannya tuh deg-degan parah, nggak bisa nerima resiko yang tinggi. Terus ketika beralih, yaudah deh saya investasinya yang saham-saham blue chip aja deh. Pas dia investasi saham blue chip lebih tenang gitu loh. Jadi nggak stres. Investasi kan harusnya bikin orang tenang ya, bukan orang stres ya. Nah nggak stres, terus mulai nyaman. Ya mungkin memang harus dari pengalaman. Trial and error ya lagi-lagi ya. Iya. Ini kalau orang-orang greedy maksudnya ke agresif. Iya agresif itu mah. Kalau greedy. Ini pengen... gue mau nanya ini. Mbak Sandra, tadi kita kan dapat kabar bahwa ada influencer saham yang mengelola uang sejumlah kliennya, kemudian malah gagal bayar kan. Ini kan masuknya kegiatan ilegal sebenarnya. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan kita, kenapa sih ada orang yang mau nitipin duit ke beliau yang mana beliau tidak layak untuk dititipkan gitu. Tidak layak karena beliau bukanlah entitas legal gitu. Kenapa mau? Padahal orang yang menitipkan uangnya ini mempunyai jumlah dana yang besar gitu. 1 miliar minimal. Kenapa Mbak? Udah punya uang banyak tapi maunya nitipin ke tempat yang ilegal. Iya. Ya itu salah satunya greedy. Terus dia pengen karena duitnya banyak. Terus returnnya bisa, itu kan komunitas saham ya dia ya, punya komunitas kan namanya Waktunya Beli Saham ya. Belum tahu sih fix dia atau enggak, tapi beritanya begitu. Iya. Ya mungkin dia ngelola duit sendiri yang jumlahnya nggak terlalu besar, dia kasih return ke, misalnya ngasih stock pick ke orang-orang, oh ya untung nih 1% sehari atau 3% sehari. Kalau di sebulanin kan udah berapa, apalagi setahunin. Nah karena membernya udah banyak, emang banyak sih orang-orang yang duitnya banyak itu, tapi pengennya dikelola. Udah, lu kan udah bisa nih 1%, 3% sehari, lu deh, gue nitip deh dulu deh, lu transaksiin dong, lu bikinin dong supaya gue, karena lu kan rekomendasinya dapat terus nih, bagus terus nih, sahamin rekomendasi naik terus. Ya udah deh, gue capek ngeliatin rekomendasi dari lu tiap hari, ya udah lu aja yang ngelola duit gue. Nah tapi si influencernya lupa, ternyata untuk mengelola dana kecil atau dana besar tuh beda banget gitu. Dan dana besar tuh gak bisa dikelola di saham-saham mungkin yang tier 2 atau tier 3 gitu ya. Yang harus notabene harus di blue chip, PLQ45, dan itu kan returnnya gak setinggi saham-saham gorengan kayak gitu. Dan orang-orang yang percaya ke dia ya jadi korban. Yang tipikal orang-orang yang ya udah pengen enaknya aja, untungnya aja, tapi bantu kelola ya, dan kurang edukasi juga. Tapi orang-orang, soal kurang edukasi itu, orang-orang yang menitipkan uangnya ini, asumsi saya adalah orang yang sudah paham bagaimana uang itu bekerja. Iya. Know what I mean? Kayak dia udah punya 1M gitu loh, dia tahu dong uang ini akan dialirkan kemana, akan seperti apa, dan risikonya pun sebenarnya sudah tahu dong harusnya. Artinya ini ya kayak berjudi aja jatuhnya ya. Kalau orang itu nitip 1M berarti duit dia bisa jadi ada ratusan M. Jadi bagi dia se-M, dia tahu itu gambling, nitipin ke orang, which is itu hilang-hilang, dia nggak seberapa masalah sih. Mungkin ya seperti itu. Karena kan kalau orang kita yang ngerti investasi ya nggak mungkin dong nitip ke orang yang nggak berlisensi, nggak ada sertifikasi. Belum tentu orang yang nggak ngerti, yang ngerti investasi dia tidak akan menitipkan uangnya ke yang tidak berlisensi atau tidak legal gitu. Karena bisa jadi itu tadi soal greedy tadi ya Mbak ya. Karena kadang tuh kalau udah setan bisikin, betul, bener. Bulan depan Anda bisa beli rumah baru kalau pakai di sini gitu. Kan bisa ya. Bisa. Dan artinya bicara soal uang, bicara soal psikologi juga ya pada akhirnya investasi itu ya. Investasi, betul. Iya, balik lagi. Gimana tuh Mbak kiat-kiatnya supaya kita nggak jadi orang yang greedy dalam berinvestasi. Dan sembrono juga. Iya. Have you ever itu sebenarnya pernah. Ya justru bagus belajar dari pengalaman ya. Iya. Jadi kalau misalnya ya itu dari pengalaman ya, kita harus bisa membatasi diri kita. Oh ternyata udah untung, misalnya kita tipikalnya trader, suka trading gitu ya. Beda sama investor ya. Kalau investor ya kalau emang dia percaya satu perusahaan itu bagus, ya dia akan keep untuk jangka panjang. Bukan trader yang jual beli. Nah untuk tipikal trader itu yang mesti dijaga si greedy-nya itu. Jadi kalau misalnya dia trading, dia beli, ternyata udah untung
10% atau 20%. Dia harus batasin tuh, oh yaudah 20% saya cukup deh keluar. Gak boleh mau sampai akhirnya mau naik lagi atau gimana, ya udah bagi saya tuh cukup kayak gitu. Jadi harus punya target batasan-batasan. Manusia tuh kadang tidak itu ini ya, greedy-nya sulit ya. Ya kayak 20, 21 bisa kali. Iya. Udah 21, 22 boleh deh, ini masih bisa kayaknya ditungguin gitu ya. Tapi justru di situ kuncinya ya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya dia suka nunggu ya berarti dia tipikalnya adalah bukan jadi trader, dia lebih baik jadi investor yang setia untuk jangka panjang sekali. Pun kalau akhirnya turun jauh, ya tungguin aja sampai jadi 21 lagi gitu ya, atau jadi 22 lagi. Sebenarnya gitu ya. kalau greedy nggak apa-apa sih, kayak Warren Buffett kan bilang greedy lah di saat market sedang crash. Jadi orang-orang pada panik jual, tapi kita beli sebanyak-banyaknya, segreedy-greedinya. Tapi ya kita harus cek lagi dan pahami risiko, profil risiko keuangan masing-masing ya Mbak ya. Benar, jangan malah sampai pondasinya rusak seabrek-abrek gitu Mbak ya. Betul. Dan selainnya greedy itu kita juga harus tahu ngatur psikologi of money juga. Ada uang yang harus kita, misalnya kita investasi ini. Terus harga sahamnya lagi murah, kita beli sebanyak-banyaknya, jangan juga kita beli, tapi tetap kita ada sisain cash kita. Nanti ketika suatu saat dia turun lagi, kita bisa beli lagi. Kalau misalnya kita beli semua dengan uang kita yang ada, ketika dia turun lagi, kita diam aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar. Gitu, itu semua harus diatur sih, psikologi trading juga, money management juga, banyak yang mesti di. Susah nggak Pak? Susah nggak Pak? Susah gampang. Dari orang yang agresif. Kemudian berubah mode menjadi yang moderat, kadang kala menjadi konservatif, itu susah nggak? Atau gimana treatmentnya? Susah, dibilang susah sih sebenarnya enggak sih, itu lebih ke trauma lah ya mungkin bisa dibilang. Trauma nih nggak cocok nih ternyata mau. Gara-gara trauma itulah pada akhirnya bisa gitu maksudnya? Bener. Banyak juga orang-orang yang tipikalnya, saya mau trader aja ternyata nggak cocok. Tadinya mau trader jadi malah jadi investor karena sama nyangkut. Jadi diem nunggu lama. Gitu. Jadi kita harus memahami lagi diri kita, dia cocoknya trading apa investasi. Kalau trading kan kita mesti liatin harga tiap hari, perubahannya, berita-berita, sentimen-sentimen yang dari misalnya Kak Cheryl kan ada setiap hari sentimen. Kita mesti lihat itu pas berguna untuk trading. Tapi kalau untuk invest kita paling cuma 3 bulan sekali lihat laporan keuangan, hasilnya membaik, ya udah kita keep gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya udah agak memburuk, ya kita mungkin mulai mengevaluasi lagi investasi kita. Berarti mode berinvestasi yang bisa kita gunakan dalam berinvestasi ini bukan ditentukan dari seberapa banyak modal yang kita punya ya. Tapi seberapa tangguh mental kita menerima segala macam risiko yang akan terjadi nanti gitu. Betul. Kalau orangnya yang cengengan gitu, duitnya hilang dikit, please jangan coba-coba mode agresif gitu ya. Ya udah beli saham BCA aja gitu. Ya udah di reksadana pasar uang aja gitu. Yang setingkat bunganya setingkat deposito tapi hidup tenang kayak gitu. Kita tinggal pilih sih mau hidup tenang apa hidup nggak tenang gitu aja. Mbak Sandra bisa ngecek kita nggak? Apakah kita tipe investor yang mana satu? Cek kodam apa gimana sih? Coba Mongga deh. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ke Mongga dari Mbak Sandra sehingga Mbak Sandra bisa ambil kesimpulan. Oh berarti Mongga orangnya adalah orang yang moderat gitu atau konservatif gitu. Coba Mbak cek kodamnya, kodam investasinya. Kayaknya meraba-raba nih ya. Mungkin tipikal-tipikalnya kalau atau informasi apa yang Mbak Sheryl perlu dari Mongga sehingga Mbak Sheryl bisa Mbak Sandra bisa mengetahui Mongga adalah tipe investor yang tipe apa gitu. Apa? Coba ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Iya, boleh. Kalau mau investasi pengennya returnnya berapa persen? Nggak tahu. Yang penting ada aja sih. Yang penting ada aja. Yang penting ada aja. Atau jangka waktunya mau berapa lama? Kalau bisa jadi pensiun, tabungan pensiun mungkin. Oh, tabungan pensiun, berarti panjang ya. Gitu. Oke. Terus takut banget. Lagi live di cek kodam tuh gimana? Cek kodam. Makanya. Terus kalau misalnya nih investasi, nggak tahunya hasil investasinya tuh turun. Apa yang kamu lakukan? Langsung jual apa tunggu aja karena yakin pasti naik lagi? Tunggu seberapa lama dia turunnya dan seberapa jauh. Kalau kayak nggak deh pada boncos,
Iya. Ini lihat dulu gitu. Oke. Ya kayak lebih moderat konservatif lah. Gak cocok kayak agresif panikan ya. Orangnya betul. Moderat konservatif ya. Saya nggak usah. Iya udah tahu nih agresif ya. Oh, agresif. Bukan ya, saya itu agresif bukan di investasi. Oh, di mana? Di tempat lain. Dalam belajar misalnya. Baik. Iya. Ngorek-ngorek ya. Baik. Oke deh, Mbak Sandra makasih banyak udah ngasih tahu kita ternyata investor tuh banyak tipe-tipenya ya. Dan bagaimana menjadi seorang investor yang sukses itu juga bicara soal psikologi juga ya Mbak ya. Iya betul. Bagaimana bisa mengontrol emosi, bisa sabar, bisa merasa cukup. Ini lama-lama kita ngobrolin agama nih. Iya, bisa masuk ke agama juga ya Mbak ya. Bagaimana mengelola emosi. Oh iya itu benar. Ya kan, dalam mengelola uang itu. Betul. There's so much emotion when you Iya. try to manage money gitu pasti. Kayak ini gak cuman kita berinvestasi, di investasiku juga kita jangan lupa langganan terapis juga gak sih? Psikolog. Kayak keburu habis duit lo sebelum bisa menghasilkan uang yang banyak membeli sesuatu. Ya yang paling penting sih, yang penting investasi itu satu, investasi leher ke atas ya. Jadi penuhi dulu kita dengan hasil riset-riset kita, belajar tentang produk-produk investasi biar nggak ketipu investasi bodong ya. Betul gitu. Mbak. Sisanya ya tinggal praktekin ya, pelajaran yang terbaik kan harus ada di pengalaman ya. Betul. Gitu, benar sih, teori investasi doang. leher ke atas itu paling penting sebenarnya. Ya, betul. Detikers, terima kasih banyak sudah menemani kita di Detik Sore. Hari ini adalah hari terakhir untuk pekan ini. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Jam yang sama tentunya di detik.com bersama dengan investasiku tentunya nanti juga di market review. Semoga minggu depan sudah ada Mbak Sandra lagi, sudah ada Mbak Sheryl lagi, sudah ada Anita Maya lagi, sudah ada teman-teman semua yang di sini lagi. Tapi saya nggak ada kayaknya. Dia mau pergi ternyata. Izin di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mongga juga sudah nemenin di sini, dan juga terima kasih Mbak Sandra sekali lagi. Thank you. Besok kita ketemu lagi setelah akhir pekan. Jangan kemana-mana, pokoknya selalu nonton cuma di Detik Sore. Gak cuman hore.